Tapi Yunil nama pemberian kakeknya saat menemukannya sendirian di padang salju. Dia belajar cara mengurus mayat dari beliau karena kakeknya adalah penggali kubur. Namun suatu malam tenang berubah menjadi malapetaka. Mengira hanya pergi bermain, Yunil sama sekali tidak pernah menyangka itu akan menjadi momen kebersamaan terakhir di antara mereka. Karena dia baru saja menemukan sang kakek tewas mengenaskan tanpa mata dan kedua tangan yang terpotong. Rupanya, ada sosok misterius yang menyebut kakeknya sebagai sang pedang iblis bujanyang. Menuduhnya telah mengkhianati klan dengan melarikan diri dan menyatakan tempatnya sekarang hanyalah di neraka. Saat mendengarkan bisikan terakhir kakeknya sebelum meninggal, dia dipesan agar jangan menuntut balas dendam dan hidup bahagia. Tapi kalian tahu kan, cerita seru tidak akan berjalan semulus itu. Kali ini, Yunil menolak mengabulkan permintaan terakhir itu. Saat memeriksa jasad sang kakek, kedua lengannya jelas sekali ditebas secara bersamaan. Teknik yang digunakan adalah tebasan ke bawah yang sangat langka. Terlebih lagi, gerakan itu mendadak berubah di tengah jalan untuk menusuk bagian matanya. Yunil menyadari jurus kejam seperti itu pasti berasal dari jalur iblis. Salah satu sekte yang memakai luka mengerikan ini adalah teknik yoga tanzu. Di punggung kakeknya ada 93 bekas serangan senjata rahasia, layaknya langit penuh bunga berguguran. Pasti ada sejenis alat mekanis yang bisa melontarkan ratusan jarum sekaligus. Selain itu, bagian bawah lidah serta kuku jasadnya berubah warna. Hal ini hanya terjadi jika seseorang terkena racun, mematikan yang bisa membusukkan daging dan merusak darah. Melihat petunjuk ini, pelakunya pasti bukan orang sembarangan, dan dia bersumpah akan memburu bajingan itu sampai ke ujung dunia. Tanpa membuang waktu, Yunil memulai perjalanan balas dendamnya, dan dia terlihat sedang menandatangani sebuah lembar kesepakatan. Saat proses pendaftaran itu berjalan, salah satu instruktur mendesaknya agar cepat-cepat membubuhkan stempel sidik jari. Namun, Yunil membuat semua orang melongo karena nekat merobek jempolnya sendiri demi mengecap kertas itu dengan darahnya sendiri. Nah, disinilah pembuktian kalau tekadnya benar-benar sudah di luar nalar. Dia tidak peduli lagi dengan jalan hidup lainnya selain membalas dendam. Hal inilah yang mendasari keputusannya mengikuti turnamen maut ini yang dia anggap sebagai langkah pertama membalaskan dendamnya. Di dunia ini, wilayah Murim dikuasai oleh dua kubu besar, sekte lurus dan sekte sesat, yang selama ini saling menjaga keseimbangan. Aliansi Murim memimpin faksi lurus yang menjunjung keadilan, sementara faksi sesat berpusat pada istana iblis yang lebih memuja kekuatan mutlak daripada kebenaran moral belaka. Meskipun kedua kubu ini telah berbagi kekuasaan dalam waktu yang lama, faksi lurus tiba-tiba memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Langkah licik ini memicu lahirnya 18 guru bela diri tangguh yang dikenal sebagai pelindung kebajikan agung. Merasa terancam dengan pergerakan musuh, pihak istana iblis pun tidak tinggal diam dan bersiap memperkuat pertahanan mereka. Guna menandingi kekuatan faksi lurus, mereka merancang rencana gila untuk melatih 10 raja iblis baru. Sekte sesat berniat menyeleksi 10 pemuda paling berbakat untuk diajarkan ilmu bela diri hitam tingkat tinggi. Agar menarik, mereka sama sekali tidak peduli dengan latar belakang atau kejahatan masa lalu para peserta yang mendaftar. Aturan bebas ini membuat ribuan pendekar muda berbondong-bondong menuju istana iblis, termasuk protagonis kita, Yunil. Saat berdiri di tengah kerumunan pemuda haus darah itu, Yunil bisa merasakan aura membunuh yang sangat pekat menguar. Dia langsung menyadari bahwa salah satu dari mereka kemungkinan besar terhubung dengan pembunuh kakeknya selama ini. Karena targetnya adalah petarung tingkat tinggi, Yunil harus menjadi guru bela diri terkuat agar bisa menandingi mereka. Itu sebabnya dia sangat berambisi menjadi salah satu dari 10 raja iblis demi mendapatkan kekuatan yang dia butuhkan. Tak lama kemudian, sesosok pria raksasa berwajah menyeramkan muncul untuk menyambut para calon petarung iblis dan memperkenalkan dirinya sebagai kepala instruktur Hai Rayong. Semua pemuda langsung gempar saat mengetahui identitas asli pria legendaris itu.
karena dia memang sangat terkenal berkat reputasi kejamnya. Hirayong menegaskan bahwa tujuan mereka berkumpul adalah menyaring bakat-bakat terbaik dari seluruh sekte iblis, dan hanya yang lolos ujian mautlah yang layak menjadi kandidat. Untuk ujian pertama, dia mengumumkan bahwa para pendekar istana iblis sendiri yang akan memeriksa kondisi fisik mereka secara langsung. Mendengar hal itu, kerumunan pemuda mulai mengeluh karena menganggap ujian tersebut terlalu sepele bagi turnamen sekelas ini. Namun, para penguji mengabaikan gerutuan mereka dan langsung meraba tubuh setiap peserta secara acak. Sebagian peserta yang memiliki tubuh besar dan kekar merasa lega karena bisa melewati tahap ini dengan sangat mudah. Tiba-tiba, salah satu instruktur bernama Jingak berjalan mendekati Yunil untuk memeriksa kondisi fisiknya secara detail. Begitu tangannya menyentuh kulit pemuda itu, Jingak langsung membatin bahwa fisik anak ini sama sekali tidak ada harapan. Dia heran mengapa pemuda lemah ini nekat mendaftar sebelum akhirnya merasakan hawa membunuh yang luar biasa pekat darinya. Jingak tahu ini akan berakhir dengan bencana jika dia meloloskan Yuniel ke tahap berikutnya. Karena itu, dia sengaja menjatuhkannya, dan Yuniel sendiri sama sekali tidak terkejut. Dia tahu betul fisiknya lemah karena seumur hidupnya dia hanya merawat mayat bukan melatih fisik. Tapi tenang saja, Yuniel sangat yakin kalau perjuangan mereka di tempat kejam ini masih belum benar-benar berakhir di sini. Sesaat kemudian, instruktur mengumumkan bahwa ujian pertama telah selesai. Salah satu pemuda langsung mengamuk karena merasa tidak adil. Dia berteriak protes dan menyebut sistem ini sangat tidak adil. Untuk apa mengadakan kompetisi jika kekuatan fisik yang dinilai? Instruktur Hi langsung membalas omelan bocah itu dengan dingin. Dia menegaskan bahwa anak manja ini tidak tahu apa-apa soal bela diri. Baginya, dasar paling krusial dalam seni bela diri adalah kekuatan otot dan tulang. Tanpa itu, semuanya omong kosong belaka. Hi bahkan mengejeknya karena gagal di standar paling dasar, padahal sekte sudah bermurah hati membuka pintu untuk siapa saja. Pemuda itu terus mendebat bahwa semua orang berhak mendapat kesempatan. Saat itulah Hi menjawab dengan santai agar dia tidak perlu cemas karena ujian kedua akan segera dimulai. Dia akan menyaring mereka yang punya bakat bela diri sejati meskipun fisiknya lemah. Tanpa membuang waktu, Hi langsung mengumumkan dimulainya ujian kedua. Dan gila, aturan main kali ini benar-benar tidak terduga. Mereka dipaksa bertarung satu sama lain sampai mati, hingga hanya tersisa satu orang saja. Mayoritas peserta langsung panik mendengarnya. Namun, pemuda pemarah yang tadi sempat memprotes aturan langsung bersiap. Insting bertarungnya seketika bangkit tanpa ragu sedikit pun, karena diwajibkan untuk saling membantai, matanya langsung mencari sasaran empuk. Dan target pertamanya tidak lain adalah Yuniel sendiri. Dia segera menyambar sebuah tombak dan melemparkannya ke arah Yuniel dengan niat membunuh yang sangat membara di matanya. Tombak melesat cepat ke arah Yuniel, tapi tunggu, target sebenarnya sama sekali bukan dia. Senjata tajam itu justru menembus dada pemuda berbaju merah di sebelahnya, yang ternyata musuh bebuyutan si pelempar. Korban berbaju merah itu menjerit kesakitan, ambruk ke tanah, dan memuntahkan darah segar sebelum akhirnya tewas mengenaskan di tempat. Cipratan darah hangat mengenai wajah Yuniel saat dia menatap jasad yang terbujur kaku itu. Dia seolah tidak percaya dengan kejadian ini. Menatap langsung seseorang yang baru saja meregang nyawa akibat tusukan tombak. Namun, hanya dengan sekali lirik, Yuniel langsung paham. Dia tahu persis bagaimana serangan itu bekerja. Tombak itu menembus jantung dengan sempurna tanpa menyentuh tulang rusuk sama sekali. Ini bukti kuat kalau si penyerang bernama Wong memiliki gerakan yang sangat lincah. Wong pun mulai tertawa jumawa, merasa hebat karena telah menyingkirkan satu saingan. Dari kejauhan, Hyuk menilai Wong cukup cepat dalam mengambil keputusan di arena. Sayangnya, dia merasa Wong tidak punya otak. Hyuk menghela napas kecewa dan menganggap anak-anak itu hanyalah sekumpulan orang bodoh. Jing menyetujui hal itu. Memamerkan kekuatan di awal pertarungan seperti ini hanya akan membuat diri sendiri menjadi incaran utama. Meski begitu, aksi brutal Wong setidaknya membuat peserta lain mulai tersadar akan kejamnya situasi yang sedang mereka hadapi. Seketika, kekacauan pecah seluruh area ujian berubah menjadi ladang pembantaian yang sangat mengerikan. Benar-benar gila, kawan.
Peserta muda yang belum pernah melihat kematian mulai panik luar biasa. Namun He dan Jinguk mendadak salah fokus pada seseorang. Ada satu pemuda yang bersandar santai di dinding sama sekali tidak peduli dengan pembantaian sadis yang terjadi di depannya. Melihat ketenangan Yuniel di tengah badai darah ini, sang instruktur langsung menarik kembali ucapan kasarnya yang menyebut semua bodoh. Yuniel tetap tenang. Baginya, mereka semua sangat bodoh karena telah dibutakan rasa takut. Padahal perintah ujian ini adalah bertahan hidup sampai akhir. Jadi, prioritas utamanya adalah selamat, bukan malah sibuk membunuh lawan. Sang pemuda menyadari bahwa peluangnya bertahan hidup sangat tinggi. Jika bisa terus berpikir logis dan berdarah dingin, dia pun membungkuk untuk memeriksa jasad-jasad di tanah demi menganalisis penyebab kematian mereka. Tapi di saat bersamaan, salah satu peserta bersenjata jarak jauh mendadak menyadari keberadaan Yuniel yang sejak tadi hanya diam membisu. Padahal Yuniel hanya fokus mengamati luka pada mayat-mayat itu untuk mempelajari gaya bertarung yang membunuh mereka semua. Kesal karena diabaikan, si penyerang langsung melemparkan senjatanya ke arah Yuniel. Serangan itu melesat tipis di dekat kepalanya, hantaman keras menghancurkan kotak kayu di punggungnya. Musuh tertawa mengejek, untuk apa kotak konyol itu dibawa-bawa? Isi kotak itu adalah hadiah ulang tahun dari kakeknya sendiri, dan kehancuran kotak tersebut benar-benar memicu amarahnya. Di dalamnya ternyata ada sebuah pedang pendek. Namun, si penyerang tidak menganggap Yuniel sebagai ancaman serius baginya. Dia terus menertawakan pedang kecil milik Yuniel. Sial baginya, saat perhatiannya teralihkan, sosok tangguh dari tadi mendadak muncul di belakangnya. Pria misterius itu menebasnya tanpa ampun. Dengan nada sombong, dia berkata bahwa Yuniel tidak perlu berterima kasih padanya. Karena baginya, Yuniel hanyalah umpan yang sangat bagus untuk mengalihkan perhatian musuh sebelum dia menghabisinya dengan mudah. Mendengar ocehan tersebut, Yuniel tidak peduli sama sekali. Dia terus mengabaikan pria itu dan fokus dengan analisis lukanya. Si sombong ini merasa Yuniel tidak memiliki kemampuan bela diri. Namun tanpa disadari, musuh lain mendadak muncul. Musuh tiba-tiba menyerang dari belakang, tapi dia langsung menebasnya dengan mudah seakan punya mata di punggungnya. Yok lalu bertanya pada Jingok tentang pemuda hebat itu karena dia memegang pedang pusaka bernama pedang pemusnah. Dia penasaran kenapa pria misterius itu bisa membawa senjata pusaka warisan milik sang jiwa hitam, sosok yang dikenal sebagai pendekar kelana terkuat. Jingok lalu menjelaskan bahwa nama pemuda itu adalah Nungwong. Dan kabarnya dia telah menemukan kitab rahasia jiwa hitam bersama pedangnya. Rupanya Wong berlatih memakai kitab tersebut, murid tunggal sang jiwa hitam. Jingok berkata Wong mungkin kekurangan kekuatan fisik, tapi dia tetap menjadi unggulan utama untuk memenangkan kompetisi karena tidak ada kandidat lain yang terlihat lebih tangguh darinya. Namun, Jingok yakin semuanya bisa berubah. Ya, semuanya bergantung pada variabel, tidak terduga nanti. Setelah kekacauan akhirnya berakhir, Wong dan Yuniel adalah kandidat terakhir yang tersisa. Wong terkejut melihat Yuniel sanggup lolos sampai akhir. Wong dengan sombong berkata kepada Yuniel bahwa dia akan diakui sebagai kandidat 10 penguasa iblis jika dia berhasil menghabisinya sekarang juga. Sangat tidak sabar, walau tahu lawannya adalah sosok terkuat di arena ini. Petarung paling tangguh di arena ini, dia tidak gentar sedikit pun dan tetap mempertahankan ekspresi dinginnya. Dan itu karena dia sudah berhasil mengunci titik kelemahannya. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana dia menggenggam pedang pendeknya dengan penuh keyakinan bahwa dia benar-benar bisa menang. Wong memutuskan untuk sedikit bermain-main, mengayunkan pedangnya sambil meluncurkan beberapa tebasan mematikan sekaligus. Sangat luar biasa, Yuniel menghindari semuanya tanpa terluka parah sedikit pun di tubuhnya. Hyok dan Jingok memperhatikan kejadian ini dari jauh. Walau sekilas tampak Yuniel sedang terdesak habis-habisan, mereka berdua bisa melihat dengan jelas bahwa Yuniel memutar tubuhnya. Dia menghindari luka fatal secara tipis. Disitulah Jingok menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan bahwa Yuniel telah menguasai pola serangan Wong dengan mengamati jasad-jasad korban yang ditinggalkannya. Jingok benar-benar terkejut melihat ketajaman observasi luar biasa yang dimiliki Yuniel. Remaja itu lalu memprovokasi Wong dengan mengatakan bahwa teknik pedangnya
Sangat sampah karena serangannya hanya menggores kulit tanpa memberi dampak berarti. Jingok tahu apa rencana licik di balik itu, bahwa Yunil sengaja memancing amarah Wong. Tapi dia khawatir bocah itu tidak sanggup melancarkan serangan balasan yang cukup mematikan untuk menyudahi duel ini. Rencana Yunil sukses besar. Wong mengamuk hebat dan langsung menyerang membabi buta demi menghabisinya detik itu juga. Saat Wong menerjang maju, Yunil menyadari bahwa dia hanya punya satu kesempatan emas dan dia tahu persis apa yang harus dilakukan berkat jasad-jasad musuh yang sudah dia periksa sebelumnya. Dia memperhatikan bahwa tebasan pamungkas Wong selalu mengincar titik vital musuh secara naluriah, yaitu bagian jantung dan kepala. Yunil sudah bersiap, siasatnya matang. Tepat saat mata pedang Wong mendekati tubuhnya, Yunil merunduk rendah, berhasil menghindari serangan kilat itu sepenuhnya dan seketika membuat Wong sangat tidak siap menahan serangan balasan. Dulu kakeknya pernah memberitahu tentang posisi khusus di area leher yang menjadi titik terlemah bagi hampir semua pendekar. Bahkan seorang anak kecil pun bisa merobohkan master bela diri jika sanggup menusuk titik meridian itu secara tepat dan kuat, hingga melubangi kulitnya. Inilah incaran Yunil. Titik mati. Dan tanpa diduga, Wong maju menyerang. Sebab tanpa sadar dia membiarkan lehernya terbuka lebar bagi pedang pendek Yunil. Gila, sekarang lihat tebasan maut ini. Tanpa sempat menghindar sedikit pun lehernya langsung tertembus pedang pendek Yunil. Darah menyembur sangat deras. Akhirnya tubuh Wong roboh ke tanah, menjadikan Yunil sebagai satu-satunya orang yang bertahan hidup. Jingok dan Hyok sangat terpana melihat pemandangan tak terduga yang terjadi ini. Inilah variabel tak terduga yang sempat disinggung Jingok tadi. Hyok merasa agak kecewa karena Wong tewas di tangan Yunil, padahal dia berharap banyak pada ilmu pedang warisan jiwa hitam itu. Bagaimanapun Hyok terpaksa harus segera menyatakan Yunil sebagai pemenang ujian kedua. Sunyi. Tiba-tiba saja, Yunil mendapati dirinya berada di ruang kosong bersama kakeknya yang berdiri di kejauhan. Dia langsung berlari gembira mendekat, tapi semua kebahagiaan itu seketika sirna saat orang tua itu berbalik tanpa memiliki sepasang mata. Sang kakek berteriak panik bahwa dia tidak bisa melihatnya, dan kesadaran pahit langsung menyadarkan Yunil. Detik berikutnya, Yunil tersentak bangun. Dia kaget saat tahu dirinya sedang berada di atas kapal. Dia menduga dirinya pingsan akibat kehilangan terlalu banyak darah. Namun ada sesuatu yang terasa ganjil sekaligus mengejutkan. Dia tahu bahwa tubuhnya menderita luka parah pasca pertempuran sengit tadi, tapi anehnya rasa sakit itu tidak terasa sama sekali. Berarti dia pasti sudah diobati oleh tabib tingkat tinggi dari Istana Iblis. Dia juga memperhatikan bahwa orang-orang di sekitarnya tampak sangat terlatih, dan saat itulah dia menyadari jika mereka semua adalah para kandidat tangguh yang berhasil lolos dari ujian tahap pertama. Tak lama kemudian pintu geladak atas terbuka dan Jingok muncul, memerintahkan mereka turun karena kapal telah merapat di tujuan berikutnya, sebuah area ujian mengerikan bernama Pulau Neraka. Jingok langsung berteriak menyuruh mereka segera mengikutinya menuju deretan gua batu yang nantinya akan menjadi tempat tinggal baru mereka selama berada di sana. Dia juga berpesan agar buang semua perlengkapan lama. Mereka langsung melangkah keluar gua setelah mengenakan pakaian baru yang disiapkan, berupa jubah hitam dan sebilah pedang. Menariknya, mereka semua dibebaskan untuk memilih gua mana saja yang paling disukai. Dan tak butuh lama, Yunsul langsung mengincar tempat tinggal terbaik baginya. Tapi di sudut lain, ada dua orang kandidat konyol malah bertengkar hebat memperebutkan satu wilayah yang mereka klaim sebagai hak milik masing-masing secara sepihak. Untunglah, ada pihak ketiga yang segera datang melerai dan menyuruh mereka tidak lagi meributkan masalah gua tersebut karena tempat bagus masih melimpah ruah di pulau ini. Namun di dalam hati, Yunsul justru tertawa melihat kekonyolan mereka. Tidak ada satupun yang tahu kejamnya ujian kedua, sehingga mereka gegabah menurunkan kewaspadaan. Yunsul juga menyadari pakaian mereka sangat mewah, tanda jelas bahwa mereka berasal dari klan terpandang. Dari sini, dia akhirnya paham.
Ujian kedua kemarin sebenarnya dirancang khusus sebagai ajang sadis untuk menyaring dan melenyapkan peserta yang tidak berguna. Saat dia tengah sibuk menganalisis keadaan sekitar, tiba-tiba Jin-guk sudah berdiri tepat di belakangnya sambil menegur kenapa dia belum memilih gua. Jin-guk menganggap gerakan Yun-sul sangatlah lambat sejak awal. Padahal sebenarnya, sang penguji sudah menaruh minat sangat besar pada Yun-sul sejak tes sebelumnya dan penasaran dengan gua pilihan pemuda tersebut. Segera pilih. Setelah didesak, Yun-sul justru menunjuk ke arah gua kotor dengan pintu masuk sempit berlumpur yang meluap. Melihat pilihannya, salah satu kandidat langsung mengejek Yun-sul karena mengambil tempat kumuh yang dianggap sangat sepadan dengan kasta rendahnya. Namun bagi Jin-guk, keputusan itu sangatlah cerdas, sebuah tanda nyata kejeniusan mutlak. Luarnya memang kecil, tapi celah sempit itu hanyalah gerbang masuk saja, sementara bagian dalamnya sangat luas dan ideal untuk tempat berlatih. Selain tangguh bertahan dari musuh, kandidat lain pasti mengabaikannya karena jijik melihat lumpur kotor. Analisis yang tajam, bukan? Jin-guk pun puas melihatnya. Sesaat kemudian, para kandidat mulai melangkah keluar dalam gua dengan seragam hitam baru mereka, lalu berkumpul di satu tempat untuk mendengarkan pengumuman penting tentang misteri pulau neraka ini. Jin-guk menjelaskan pulau ini memiliki 10 fasilitas bela diri, tempat mereka bisa menguasai 10 teknik mematikan sekte iblis. Hebatnya lagi, mereka dibebaskan untuk mempelajari seluruh teknik bertarung tersebut atau hanya berfokus mendalami satu jurus andalan yang mereka sukai. Atur jadwal sendiri, mereka bebas tidur, bermain, atau berlatih kapan saja. Hal ini tentu membuat Yun-sul terkejut setengah mati. Dia sangat tidak percaya pihak sekte akan memberikan kebebasan penuh setelah membuat mereka melewati ujian kedua yang bagaikan neraka jahanam. Tanpa membuang waktu, kandidat lain langsung berdebat menentukan bela diri mana yang harus dipelajari dulu. Pilihan paling populer jatuh pada sekte pedang hujan api karena teknik bertarung di sana terkenal sebagai yang terkuat di pulau. Yun-sul hanya melihat kerumunan itu berbondong-bondong menuju paviliun hujan api. Dia setuju kalau sekte itu memang luar biasa. Tapi teknik pedang rumit seperti itu tidak akan banyak membantu, mengingat dia sendiri belum pernah mempelajari dasar bela diri. Mulai cari opsi lain. Yun-sul langsung bergegas mencari teknik alternatif yang lebih praktis, lalu melangkah ke paviliun sepi. Tempat itu bernama Paviliun Binatang Pengembara, sebuah bangunan tua kumuh yang tampak sangat memprihatinkan karena terabaikan selama bertahun-tahun. Pamor mereka sudah merosot sangat tajam, hingga hampir terdepak dari daftar 10 sekte iblis besar utama di pulau. Beruntung sejarah mereka masih dihormati karena pernah melahirkan jajaran pendekar tangguh. Yun-sul pun teringat nasihat mendiang kakeknya. Dia pernah bercerita tentang sekte ini dulu sekali. Tiba-tiba perhatiannya teralih oleh getaran aneh, lalu sebuah kepala langsung muncul menyembul dari balik tanah. Orang aneh itu bertanya, apakah kedatangan Yun-sul ke sini demi menjadi salah satu dari 10 penguasa iblis? Mengejutkan sekali, bukan? Sosok konyol ini ternyata adalah sang Master Pavilion sendiri. Yun-sul pun berusaha menguasai dirinya, dan dengan lantang memberitahu Sawu kalau tujuannya adalah mempelajari teknik andalan mereka. Sawu segera menatap tajam ke arah tubuh Yun-sul yang terlihat sangat kurus dan ringkih. Sambil menghela napas, dia langsung menyuruh pemuda itu pergi dari sini karena tidak berniat mengajarinya apapun. Menurutnya, anak yang sangat lemah sepertinya hanya akan mati konyol. Yun-sul tidak menyerah. Dia memohon dan berdalih bahwa jurus binatang pengembara bisa membuat seseorang bertahan hidup di mana saja. Sawu terkejut mendengar alasan tersebut. Heran bagaimana bocah asing ini tahu tentang rahasia teknik mereka yang hampir punah. Meski begitu, dia memberitahu Yun-sul kalau menguasai seni bela diri warisan ini sebenarnya cukup sulit dan menyiksa. Tantangan berat ini bahkan berlaku bagi mereka yang menganggap dirinya jenius. Sawu menegaskan bahwa proses latihannya harus dimulai dengan merombak total struktur tubuh fisik. Mengingat kondisi Yun-sul yang lemah, dia pasti tewas seketika. Sang master menyuruhnya pergi sejauh mungkin, tapi tiba-tiba Yun-sul melakukan sebuah manuver cerdas yang tidak terduga sama sekali. Dia langsung membungkuk memberi hormat dan mengucapkan terima kasih karena sang master telah bersedia melatih dirinya secara langsung. Sikap nekat itu meyakinkan Sawu kalau dia sedang menghadapi bocah gila yang akhirnya memaksanya setuju menjadi guru Yun-sul. Tapi ingat,
Sawu menegaskan dia melakukan ini semata-mata karena terikat perintah wajib dari pihak istana iblis saja. Pria itu muncul dari bawah tanah dan menyuruh Yuniel memanggilnya Guru Sa. Saat Yuniel memperkenalkan diri, Sawu langsung memotongnya dan menegaskan bahwa dia hanyalah murid pelatihan nomor 1. Tanpa membuang waktu, Sawu mengajak untuk segera memulai latihan keras mereka. Dia mengangkat tangannya sambil membuat gerakan jari yang agak aneh. Tiba-tiba, Yuniel dihantam oleh sebuah gelombang energi luar biasa kuat, hingga pandangannya mendadak gelap gulita. Sebelum dia sempat panik, Sawu menenangkannya agar tidak usah khawatir. Ternyata matanya hanya disegel sementara menggunakan salah satu jurus rahasia milik sekte mereka. Setelah itu, Sawu menjelaskan bahwa ini adalah langkah wajib untuk mempelajari jalur binatang buas, teknik bela diri dasar andalan dari sekte tersebut. Yuniel masih tampak sangat kebingungan, sehingga Sawu menerangkan bahwa teknik jalur binatang buas ini berguna untuk mempertajam seluruh panca indera, serta memberinya refleks setara monster liar. Sawu mengungkap bahwa seni bela diri sekte mereka berbeda dengan sekte lainnya, karena hasilnya akan berubah tergantung siapa yang mempelajarinya. Itulah alasan mengapa teknik dasar jalur binatang buas ini tergolong sangat sulit, hingga hanya segelintir orang yang mampu menguasainya dengan sempurna. Namun, Sawu meyakinkan Yuniel bahwa jika berhasil menguasainya, dia akan mendapatkan kepekaan luar biasa dari binatang buas. Sawu kemudian mengejek dengan santai bahwa mayoritas murid tewas sebelum mencapai tahap ini. Dia berjanji akan kembali 1 jam lagi, dan menyuruh Yuniel membiasakan diri dengan kegelapan itu. Setelah kepergian sang guru, barulah Yuniel menyadari kesalahan fatalnya sendiri selama ini. Dia mengira indera lainnya akan otomatis menajam setelah kehilangan penglihatan, tapi kenyataannya sama sekali tidak begitu terjadi. Mengingat Sawu baru kembali 1 jam lagi, dia sadar waktu itu terasa sangat lama di jalur latihan ini berbahaya. Dia harus beradaptasi secepat mungkin karena saat ini dia sedang berada di tengah ujian kompetisi yang ketat. Dan jika mendadak disergap dalam kondisi buta seperti ini, riwayatnya akan tamat. Seketika, Yuniel mulai membayangkan dirinya diserang musuh. Ketakutan dan adrenalin yang melonjak langsung memicu tubuhnya untuk melompat dari satu titik ke titik lain. Sayangnya, Yuniel terjatuh dan menyadari bahwa menjaga keseimbangan adalah hal yang sangat krusial saat dirinya tidak bisa melihat. 1 jam kemudian, Sawu kembali sambil berharap bisa melihat Yuniel berlarian ketakutan. Namun, dia malah dibuat terkejut karena menyaksikan pemuda itu melompat dengan lincah. Sawu langsung menyadari kalau Yuniel sedang bertarung melawan musuh bayangan ciptaannya untuk membiasakan diri dengan kebutaannya secara kilat. Meski begitu, Sawu pura-pura tidak terkesan dan berniat menguji Yuniel secara langsung. Dia mengayunkan pedangnya sambil menyuruh bocah itu menghindar. Latihan kejam di antara keduanya terus berlanjut. 3 hari berlalu, dan Yuniel sudah babak belur dihajar tanpa ampun. Menariknya, Sawu justru merasa sangat heran melihat muridnya sama sekali tidak memprotes metode latihan ekstrem tersebut. Sawu pun bertanya mengapa pemuda itu hanya diam tanpa membantah metode latihannya sedikit pun. Yuniel menjawab bahwa sang guru sendiri yang berkata bahwa inti dari bela diri sekte Pavilion Malam Kelana adalah mencapai pencerahan sejati. Karena itu, dia percaya selalu ada maksud mendalam di balik semua tindakan menyiksa ini. Jawaban cerdas itu membuat Sawu terkesan, dan dia membenarkan pemikiran tajam dari murid barunya tersebut. Itu, tanpa membuang waktu, mereka melanjutkan latihan tarung. Sawu langsung menerjang maju dengan cepat, namun kali ini berbeda karena kepekaan Yuniel mulai bangkit dan bisa merasakan arah gerakan lawannya. Meskipun dia bisa merasakannya, dia sadar tidak bisa menghindar begitu saja, sehingga hanya tersisa satu pilihan, yaitu menahannya. Tepat di detik-detik terakhir sebelum tebasan itu mendarat, Yuniel mengangkat pedang dan berhasil menangkis serangan kuat Sawu. Kejadian mendadak ini benar-benar membuat Sawu terguncang karena tidak menduga muridnya bisa melakukannya hanya dalam 3 hari saja. Walau begitu, hantaman keras dari tangkisan tadi tetap membuat Yuniel terpental jatuh ke tanah. Di saat itulah,
Saul melemparkan sebuah botol bambu dan menyuruhnya segera meminum isinya. Yunil menenggaknya sambil mengira itu air biasa, namun dugaannya salah besar. Tiba-tiba saja aliran energi hangat mulai menjalar deras ke seluruh tubuhnya, memulihkan stamina yang terkuras habis dalam sekejap mata. Ternyata cairan berharga itu adalah air spiritual mata air suci yang telah disimpan oleh Saul sepanjang hidupnya. Meskipun telah memberikan barang selangka, itu dia sama sekali tidak merasa rugi. Nah, kalian tahu kenapa? Karena dia sangat yakin baru saja menemukan sosok sebagai jenius langka yang dia dambakan seumur hidupnya. Setelah memulihkan kekuatannya kembali, latihan berat mereka pun langsung dimulai lagi dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Setelah saling bertukar serangan sengit selama beberapa menit, tiba-tiba Saul menghentikan serangannya dan tertawa terbahak-bahak karena akhirnya berhasil menemukan bakat luar biasa yang selama ini dia cari. Dan tiba-tiba saja penglihatan Yuniel kembali normal. Dengan nada bicara yang sangat tulus, Saul membujuknya agar melupakan niatnya untuk menjadi salah satu dari 10 master iblis dan menyarankan untuk menjadi murid resmi di sektenya saja. Saul berjanji akan menjadikannya salah satu dari 10 seniman bela diri terkuat di faksi iblis dalam waktu 10 tahun saja jika dia setuju. Mendengar tawaran menggiurkan tersebut, Yunil sangat bimbang karena dia tahu kalau perkataan Saul bukanlah bualan belaka. Namun tiba-tiba saja, Yunil teringat jelas bahwa pembunuh kakeknya adalah pendekar hebat. Dia yakin tidak akan merasa puas hanya dengan mempelajari jurus pavilion binatang liar. Yunil pun menolak tawaran itu secara sopan, mengatakan secara langsung pada Saul bahwa impiannya adalah menjadi master iblis. Saul pun mendengus keras, menyuruhnya melupakan niat untuk mempelajari 10 seni bela diri sekte iblis. Itu mustahil, bahkan bagi Kaisar Agung Iblis Langit yang sangat berbakat hingga bisa menciptakan jurusnya sendiri. Saul melanjutkan bahwa setiap seni bela diri hanya cocok untuk kondisi fisik serta jenis energi tertentu saja. Yunil memotong. Sehebat apapun bakat seseorang, mereka hanya menguasai 2 atau 3 jenis bela diri saja. Makanya, fokus pada satu aliran adalah jalan pintas tercepat menjadi yang terkuat di faksi iblis. Tapi kalian tahu sendiri kan, Yunil tetap teguh dan tidak goyah, membuat Saul tidak punya pilihan lain selain mengalah. Meskipun merasa kecewa, dia tetap berjanji mengajari Yunil suatu ilmu bela diri berbeda. Yunil sangat terkejut mendengarnya, karena dia baru saja menguasai dasar sekte binatang liar. Saul menjelaskan bahwa ilmu sekte mereka tidak bisa diwariskan begitu saja lewat teori atau buku. Selain itu, Saul diam-diam menguji Yunil dengan jurus jalan binatang liar. Dan boom, disinilah Yunil akhirnya tersadar bahwa seluruh tebasan pedang dari Saul sebelumnya adalah wujud asli jalan binatang liar. Yunil pun merasa luar biasa, bersyukur lalu membungkuk dalam-dalam untuk memberi hormat. Namun Saul langsung menyuruh Yunil agar segera berhenti berterima kasih karena semuanya murni perintah dari istana iblis. Namun Yunil menegaskan bahwa dia tidak akan pernah melupakan semua jasa Saul yang bahkan telah memberinya eliksir berharga. Tetapi Saul memintanya melupakan semuanya, lalu berkata, "Inilah kejamnya dunia persilatan. Akan jauh lebih baik jika melupakan semua budi dan dendam." Setelah semuanya selesai, Yunil berlutut memberi hormat terakhir sebelum melangkah pergi. Saul menatap kepergiannya dengan rasa takjub sekaligus hormat, bertanya-tanya dari mana datangnya permata berharga seperti itu. Saat melintasi hutan, Yunil tiba-tiba merasa bahwa dirinya bisa merasakan semua pergerakan di sekelilingnya dengan sangat peka. Apakah ini karena jalan binatang liar tersebut sungguh melelahkan? Yunil tahu dia harus mencari cara untuk mengendalikannya agar dia bisa istirahat dengan tenang di kemudian hari. Tanpa membuang waktu, dia langsung mencoba menekan semua panca inderanya sekuat tenaga. Usahanya berhasil.
Kini dia bisa merasakan perbedaan yang sangat jelas antara kondisi normal dan indera supernya. Unil pun segera mengeluarkan peta untuk merencanakan tujuan berikutnya, hingga dia tiba-tiba teringat akan batas waktu pelatihan yang sangat terbatas ini. Setelah berpikir keras, dia menyimpulkan bahwa dia harus mendatangi sang pendiri sekte iblis legendaris yang sanggup menandingi Kaisar Agung Iblis Langit 700 tahun lalu. Menariknya, dia merupakan pendiri dari sekte pedang hujan api. Karena waktu semakin mendesak, Unil menyimpulkan bahwa sekte terkuat dari 10 sekte iblis ini adalah satu-satunya pilihan. Setibanya di sana, bersiaplah untuk melihat kemegahan bangunan tersebut. Menyadari tempat ini jauh lebih mewah dibanding aula paviliun binatang liar sebelumnya. Tanpa ragu, dia mengetuk pintu itu, membuat instruktur di dalam heran. Instruktur jingak pun membuka pintu dan langsung dibuat terkejut setengah mati saat melihat Uniel berdiri di sana. Uniel membungkuk hormat, lalu menjelaskan tujuannya untuk mempelajari ilmu pedang sekte hujan api. Bahkan Uniel pun terkejut saat menyadari bahwa Jingak adalah master bela diri dari sekte tersebut. Jingak langsung menyuruh Uniel mengikutinya sambil menjelaskan bahwa murid lain yang datang lebih awal sudah menyelesaikan ujian dasar dan lanjut ke tingkat menengah. Rupanya, pelatihan di sini terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar, menengah, dan tingkat lanjutan. Jingak kemudian penasaran mengapa Uniel baru datang ke sini setelah 2 minggu lamanya. Uniel menjawab bahwa dia sebelumnya berlatih di paviliun binatang liar. Jingak pun penasaran lalu bertanya apakah dia mempelajari jalan binatang liar. Jawabannya dari Uniel sukses membuat Jingak tersentak. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Uniel menguasai jalan binatang liar hanya dalam waktu 2 minggu saja. Meskipun yakin anak ini sangat jenius, dia menduga Sau melepasnya karena tidak sanggup lagi melatihnya. Setibanya di aula latihan, Jingak mulai serius dan memperkenalkan diri sebagai penanggung jawab utama untuk ujian tingkat dasar para murid. Jingak kembali bertanya, apakah Uniel benar-benar berniat mempelajari pedang hujan api? Karena rasanya akan jauh lebih baik jika dia mencari aula bela diri yang lain. Uniel menjawab bahwa dia menghargai perhatian Jingak, tetapi menegaskan bahwa dirinya hanya tertarik pada ilmu pedang sekte mereka. Karena tekadnya bulat, Jingak menghentakkan kakinya ke lantai, dan sebuah kitab pelatihan langsung muncul di hadapan mereka. Jingak menjelaskan bahwa kitab itu merupakan panduan dasar dan metode praktis 13 jurus hujan api. Dia menyuruhnya mempelajari kitab itu dan melatih dirinya sendiri. Namun, Uniel kebingungan setengah mati. Di depannya hanya ada coretan kuas di atas gulungan besar, dan dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar itu, Jingok langsung tersentak kaget. Dia langsung bertanya pada Uniel, apakah bocah itu bisa membaca panduan pedang? Tapi jawaban berikutnya justru jauh lebih mengejutkan. Uniel mengaku bahwa dia sama sekali tidak bisa, karena sampai kompetisi kemarin, dia tidak pernah mempelajari ilmu pedang sedikit pun. Jawaban jujur ini seketika membuat bulu kuduk Jingok merinding. Dia benar-benar dibuat tidak bisa berkata-kata. Jingok terpaksa bertanya sekali lagi untuk memastikan, dan Uniel kembali mengangguk. Dia memang tidak punya dasar bela diri sama sekali. Bukannya kecewa, Jingok malah merasa kagum. Melihat kemampuan Uniel sejauh ini, dia tahu bocah ini punya potensi luar biasa. Jika diajari dengan benar, anak ini pasti akan menjadi pendekar yang hebat. Jingok lalu bertanya apakah Uniel setidaknya bisa membaca tulisan di sana. Meskipun tidak paham gerakan pedangnya, Uniel mengangguk cepat. Dia mulai membacakan instruksi pembuka yang tertulis jelas di dalam panduan tersebut. Isinya adalah langkah persiapan sebelum berlatih. Uniel pun mencoba mempraktikkannya, tapi gerakannya malah terlihat sangat kacau dan berantakan. Melihat kekacauan itu, Jingok langsung shock berat. Sulit dipercaya dia harus mengajari gerakan dasar di tempat krusial seperti ini. Padahal mereka di sini untuk bersiap memilih salah satu dari 10 master iblis. Jingok akhirnya melangkah mendekati Uniel. Dia langsung membetulkan posisi tubuh Uniel secara manual. Jingok menyuruhnya merilekskan otot agar bagian pusat tenaganya tidak menjadi kaku.
Begitu mendengar penjelasan itu, Yuniel langsung membenarkan posturnya. Jingok kagum karena anak ini bisa paham dengan begitu cepat. Tanpa perlu membuang banyak energi, posturnya kini sudah sempurna. Jingok pun memutuskan untuk segera mengajarinya 13 jurus hujan api. Dia menyerahkan sebilah pedang lalu mulai memperagakan setiap gerakan tubuh dengan tingkat presisi dan akurasi yang sangat tinggi. Luar biasa, Yuniel ternyata sanggup meniru setiap lekuk gerakan yang dicontohkan oleh Jingok dengan sangat mulus. Melihat itu, Jingok hanya bisa terpana. Dia akhirnya harus mengakui kenyataan bahwa Yuniel memang diberkati dengan bakat yang jenius. Usai beberapa sesi latihan yang intens, Jingok menyuruhnya membayangkan ada musuh di depannya dan mempraktikkan 13 jurus hujan api. Awalnya, Yuniel sempat bingung dengan maksud menciptakan musuh khayalan tersebut. Namun Jingok langsung menjelaskan tujuannya, bahwa ini adalah ujian kelayakan yang wajib dia lewati jika ingin melangkah ke aula tingkat menengah nanti. Ujian ini untuk melihat niat pedang dalam gerakan dasarnya. Dan coba tebak disinilah Yuniel sadar ini kesempatan emasnya. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dan dia tidak boleh menyia-nyiakan momen yang datang lebih cepat ini. Benar saja, musuh yang dia bayangkan adalah keparat yang telah mengirim kakeknya ke alam baka. Amarahnya langsung membubung tinggi. Yuniel menarik pedangnya lalu menebaskan jurus pertama dengan penuh amarah dan presisi. Jingok seketika dibuat terperangah melihatnya. Dia tidak percaya melihat bagaimana Yuniel mengendalikan senjata dan mengeksekusi jurus itu. Yuniel terus merangkai gerakan berikutnya. Namun Jingok menyadari ada perubahan. Jurus hujan api yang biasanya mengalir lembut dan tenang kini terasa sangat berbeda. Bocah itu memainkannya dengan sangat tajam dan mematikan. Jingok benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi di depan matanya. Sebab memodifikasi gerakan dasar dari suatu ilmu pedang adalah pencapaian yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Grandmaster. Dia juga merasakan adanya niat membunuh yang sangat pekat, seolah Yuniel sedang berhadapan langsung dengan musuh bebuyutannya. Sangat sulit dipercayai bahwa jurus dari sekte aliran putih seperti hujan api ini bisa diubah begitu saja tanpa beban. Melihat hal itu, dia mulai sadar bahwa Yuniel pasti telah melewati masa lalu yang sangat berat dan tidak biasa. Tak lama kemudian, Yuniel sendiri juga tersadar bahwa dia telah melenceng dari pakem asli jurus hujan api tersebut. Dia curiga apakah pengaruh jalan binatang buas yang memicunya. Meskipun dia sangat ingin menggabungkan kedua gaya bertarung ini. Bagi Yuniel, cara itu justru akan melahirkan aliran pedang baru, bukan lagi 13 jurus hujan api yang murni. Sambil menahan diri, dia pun segera kembali ke jalur gerakan yang murni. Dan kali ini serangannya terasa jauh lebih mengerikan. Perhatikan ini, dia menatap lurus ke arah target khayalannya, lalu mulai meluapkan seluruh amarah yang selama ini dia pendam. Jingok menonton dengan takjub. Dia terpaksa mengakui bahwa pergerakan Yuniel benar-benar sangat cepat saat mendekati targetnya. Yuniel mulai hanyut dalam emosinya sendiri. Seolah lawannya nyata, dia merasa tidak boleh membiarkan target itu lolos begitu saja. Detik itu juga, dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh sisa teknik yang dia miliki dalam satu hantaman telak. Yuniel melepaskan semua amarahnya sekaligus, melancarkan tebasan bertubi-tubi demi menjatuhkan musuh. Namun, hal itu justru menyerang balik dirinya. Dia langsung kehilangan keseimbangan dan pegangan pada gagang pedangnya sendiri. Jingok yang melihat hal itu hanya bisa terdiam. Meskipun Yuniel tampak kalah dari musuh khayalannya, Jingok tidak marah dan justru merasa sangat bangga. Yuniel sendiri sempat kebingungan. Saat Jingok menyatakan dia lulus ujian, dia lalu menjelaskan bahwa yang dinilai adalah pemahaman pedang dalam pertarungan nyata. Sambil membantu Yuniel memungut pedangnya kembali, Jingok menegaskan sekali lagi bahwa performanya sudah memenuhi semua kriteria. Dia memberitahu Yuniel bahwa pemahaman atas jurus hujan api miliknya sudah berada di tingkat yang cukup matang. Luar biasa. Jingok langsung mendesaknya masuk ke aula menengah. Yuniel sangat berterima kasih atas semua jasanya. Dia tahu mengajari pemula murni tentang seni pedang sangat menyiksa. Sungguh melelahkan, tapi Jingok tetap sabar membimbingnya. Yuniel membungkuk hormat sebagai tanda terima kasih terdalam. Sang guru tersenyum bangga, lalu memberikan nasihat terakhirnya.
Dia menyuruh Yunil terus berjuang. Namun, ada satu hal penting. Dia merasakan hawa membunuh dari pedang itu. Jangan sampai kau kehilangan jati dirimu hanya karena haus darah itu. Itu pesan terakhirnya sebelum mereka resmi berpisah. Saat perpisahan, Jingak akhirnya sadar. Pemuda ini menguasai jalan binatang buas hanya dalam waktu 2 minggu saja. Gila, kecepatan belajarnya sungguh di luar nalar, jauh lebih cepat dari semua perkiraan yang pernah Jingak bayangkan sebelumnya. Awalnya Jingak sangat ragu apakah Yunil bisa menembus tingkat menengah, tapi sekarang tidak lagi. Setelah melihat kemampuannya langsung, keraguan itu sirna. Jingak yakin 100% pemuda ini akan berhasil melaluinya. Dia bahkan yakin sang instruktur menengah, Cian Wugang, bakal langsung terobsesi begitu melihat bakat luar biasa Yuniel. Yuniel pun melangkah masuk ke aula menengah. Dan benar saja, disinilah badai barunya dimulai. Cian langsung menyuruhnya pergi karena kelas sudah penuh. Sambutan yang sangat dingin. Dia tidak peduli dengan murid baru ini. Cian sama sekali tidak terkesan dengan pencapaian Yuniel yang butuh berminggu-minggu hanya untuk lulus ujian kelas dasar. Baginya, bakat seperti Yuniel tidak akan bertahan lama di sini. Yuniel langsung membela diri dengan menjelaskan semuanya. Dia terlambat karena menghabiskan waktu berlatih di pavilion binatang buas. Mendengar itu, Cian tetap tidak peduli sama sekali. Dia berpikir Yuniel hanya melarikan diri dari sana karena tidak sanggup menahan kerasnya latihan monster liar tersebut. Tapi karena Yunil membawa bukti kelulusan kelas dasar, Cian tidak punya pilihan lain. Dia menyuruhnya segera duduk. Di tengah kelas, Cian mulai menjelaskan materi baru. Pelajaran hari ini adalah teknik pedang guntur hujan api. Gerakannya sangat cepat dan mematikan. Salah sedikit saja, pedang itu justru akan menebas diri kalian sendiri secara tragis. Teknik ini sangat sulit digunakan dalam pertempuran nyata. Tingkat kesulitannya setara dengan 13 jurus hujan api. Tapi mereka wajib menguasainya. Ini adalah fondasi penting. Tujuannya bukan untuk menang, melainkan untuk melatih ketajaman insting pedang. Cian kemudian memanggil salah satu murid berbakat ke depan kelas. Dia adalah Bayok Hansong, sosok arogan yang ditakuti. Cian menyuruhnya memilih satu orang sebagai lawan tanding untuk sesi praktik. Bayok tersenyum dengan sangat licik. Dia bertanya, apakah dia bebas memilih siapa saja? Cian mengangguk santai. Nah, kalian pasti sudah menebak kelanjutannya. Bayok menunjuk tepat ke arah Yunil. Cian sempat ingin menolaknya, namun Bayok segera menyela keputusan sang instruktur. Dia mengingatkan janji Cian sebelumnya. Cian masih berusaha membujuknya agar tidak melawan murid yang baru saja bergabung. Bagaimana bisa kau menguji kemampuanmu pada anak baru? Cian menyuruhnya memilih yang lain, tapi Yuniel tiba-tiba memotong. Dia berkata bahwa dia tidak keberatan sama sekali dengan tantangan itu. Cian terkejut mendengar keberanian pemuda di depannya. Yuniel menegaskan bahwa dia belajar dari Jingak. Melawan orang lain secara langsung adalah cara terbaik untuk mengasah kemampuan. Cian mengira Yuniel hanya sok tangguh demi menjaga harga dirinya. Tapi dia tidak akan menghentikan duel bodoh ini. Cian menyuruh mereka bersiap. Dia berharap mereka bisa menembus aula lanjutan. Di sisi lain, Bayok merasa sangat senang. Dia merasa menjadi orang paling beruntung di dunia. Akhirnya dia mendapatkan mangsa empuk yang bisa dihancurkan sesuka hati. Rencana liciknya bahkan melampaui batas. Dia berniat menghabisi Yuniel di sana demi memamerkan kehebatannya kepada seluruh murid kelas. Keduanya kini memegang pedang kayu masing-masing. Bayok memuji keberanian pemuda itu, namun memberinya sebuah peringatan keras. Keberanian saja tidak cukup untuk menyelamatkan nyawamu di dunia persilatan ini. Detik berikutnya, Bayok langsung menerjang maju. Dia tebas dengan sangat cepat, namun Yuniel berhasil menghindarinya dengan gerakan super mulus. Bayok cukup terkejut melihatnya. Tapi dia yakin kelincahan itu takkan bertahan lama. Tebasan berikutnya jauh lebih brutal, memaksa Yuniel menangkis menggunakan pedangnya. Saat pedang kayu mereka beradu, Bayok yakin lawannya ini benar-benar masih amatir. Hal itu membuatnya merasa di atas angin. Bayok terus menyerang dengan santai, bahkan melepaskan teknik pedang guntur andalannya demi mengakhiri duel ini secepat mungkin. Menghadapi badai serangan itu, Yuniel tetap luar biasa tenang. Coba perhatikan baik-baik, setiap gerakannya sangat terkendali.
Cian yang menonton mulai menyadari kejanggalan duel ini. Meskipun tebasan Bayok sangat cepat, ada sesuatu yang aneh di sana. Yunil menghindar dengan sangat santai, seolah dia bisa membaca semua arah gerakan lawan sebelum serangan itu dilepaskan. Hal ini membuat Cian mulai yakin bahwa Yunil memang benar-benar telah menguasai jalan binatang buas yang sangat langka. Sebagai ahli bela diri, dia tahu betapa sulitnya mempelajari jurus tingkat tinggi itu dalam waktu yang singkat. Bayok sendiri menolak percaya jika pemuda itu bisa menguasainya hanya dalam 2 minggu. Cian pun bersiap untuk bertindak. Cion menegaskan kepada Yunsul kalau pertarungan ini bukan cuma soal menghindar saja. Dia juga ingin menilai teknik pedang sekaligus menguji refleks mereka. Mendengar hal itu, Yunsul memutuskan untuk mulai serius menghadapi Bio dan langsung menyerangnya menggunakan 13 jurus hujan api. Tapi anehnya, Bio sama sekali tidak merasa terancam dengan teknik tersebut karena jurus itu terlihat sedikit berbeda. Berbeda dari versi 13 jurus hujan api yang asli, makanya Bio merasa sangat percaya diri bisa menghindarinya tanpa berkeringat sedikit pun. Sayangnya, dugaan Bio salah besar. Serangan pedang Yunsul melesat sangat kencang hingga membuatnya langsung terdesak dan kewalahan. Berbagai pertanyaan pun mulai berputar di kepala Bio. Dia curiga jangan-jangan Yunsul sengaja mengujinya dengan jurus modifikasi. Sengaja memakai variasi 13 jurus itu hanya untuk mempermalukannya. Dia juga berpikir apakah Yunsul melakukan ini demi menarik perhatian instruktur, berharap bisa langsung dipromosikan ke kelas tingkat lanjut. Pikiran itu membuat amarahnya semakin memuncak di tengah pertarungan. Sadar bahwa dirinya akan sangat dipermalukan jika terus begini, Bio memutuskan untuk menggunakan gaya pedang lain, yaitu gaya pedang Asura. Dia melancarkan tebasan penghancur darah yang mematikan untuk menghabisi Yunsul dalam satu serangan cepat. Tampaknya pertarungan ini bakal makin brutal. Gaya pedang ini adalah jurus mematikan dari sekte pedang Asura, dan karena Kion tidak membatasi aliran pedang yang digunakan, dia pun tidak bisa menghentikan duel ini. Tiba-tiba, Kion menyadari bahwa meski Yunsul menghadapi gaya bertarung yang sangat berbahaya, keseimbangan Yunsul tetap terjaga sempurna meski diserang habis-habisan. Kion pun kembali teringat rumor legendaris tentang rahasia besar jalan binatang buas. Walau masih sulit dipercaya, Yunsul terus-menerus menghindari setiap serangan membabi buta dari lawannya tanpa terkena luka sedikit pun. Rentetan serangan itu terus meleset, hingga memaksa Bio mengeluarkan jurus pamungkasnya yang sangat brutal. Teknik angin berdarah bulan melengkung, Kion bahkan sampai terperangah ngeri. Ngeri banget. Cion bahkan hanya bisa menonton dengan tegang saat Bio melompat ke udara untuk menebas habis Yunsul. Kejadiannya begitu cepat. Begitu debu kepulan mereda, semua orang tersentak melihat pedang Yunsul sudah menancap tepat di dada Bio. Serangan itu didorong kekuatan 13 jurus hujan api. Yunsul tampak tenang menarik pedangnya, sementara Bio mulai memuntahkan darah. Tubuh Bio langsung ambruk ke tanah tanpa sisa kekuatan. Dia tampaknya tewas seketika akibat serangan mematikan dari Yunsul tadi. Semua orang terbelalak ngeri, masih tidak percaya kalau salah satu kandidat terbaik mereka telah tewas. Yunsul perlahan berjalan menjauh untuk mengembalikan pedangnya. Kion langsung mendekati jasad Bio untuk memastikannya. Ternyata, dia memang sudah mati karena tebasan tadi mengenai titik vitalnya. Cion kemudian berbalik dan bertanya kepada Yunsul, apakah dia memang murid dari Paviliun Kesatria Pengembara sejak awal. Namun, Yunsul menggeleng. Cion pun terpaksa bertanya lagi, apa benar dia menguasai jalan binatang buas hanya dalam 2 minggu? Yunsul menjawab dengan santai bahwa dia hanya mempelajari dasar-dasar teknik tersebut. Kion tersenyum sinis mendengar jawaban luar biasa itu. Pasalnya, apa yang baru saja dia saksikan sama sekali tidak terlihat seperti ilmu dasar biasa. Kion menyindir apakah dia juga diajari berbohong. Yunsul mencoba membela diri, tetapi Cion langsung memotong ucapannya dan menyuruhnya segera membersihkan kekacauan berdarah yang baru saja dia perbuat. Gumam ketidakpuasan pun mulai terdengar keras di antara para kandidat. Mereka menganggap aksi kejam Yunsul sebagai pembunuhan brutal. Mereka menuntut agar Yunsul dihukum berat. Namun, Kion dengan tegas langsung meluruskan kesalahpahaman konyol yang dipikirkan oleh para kandidat ini. Kion mengingatkan mereka bahwa tempat ini memang disebut aula bela diri, tapi jangan pernah menyamakannya dengan sekolah biasa. Mereka saat ini berada di Pulau Neraka.
Jika berani memakai teknik mematikan, maka mereka harus siap menerima balasan yang sama. Setelah memperingatkan semua orang, Cheon kembali memulai sesi latihan gila ini. Para kandidat pun dipaksa saling berhadapan satu sama lain. Siapapun yang kalah dalam duel latihan kejam ini langsung diusir keluar oleh Kyon karena dianggap gagal. Dia menyuruh mereka mencari sekte lain yang sudi menerima mereka sebab perjalanan mereka bersama sekte hujan api sudah berakhir. Para kandidat yang gagal menangis memohon kesempatan kedua, tetapi Cheon dengan dingin menegaskan tidak ada kesempatan lagi bagi mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka mungkin bisa lolos di ujian pertama hanya karena kondisi fisik mereka yang terbilang cukup bagus. Namun, untuk menguasai pedang hujan api, mereka butuh bakat dan potensi besar untuk melampaui batas kemampuan diri mereka sendiri. Karena tidak memiliki bakat alami untuk melampaui batas diri, mereka semua dinyatakan gagal total. Setelah seluruh kandidat pecundang itu pergi, Cheon menyadari bahwa Yunsul masih berdiri diam di sana. Dia pun bertanya heran mengapa pemuda itu belum juga pergi. Dengan wajah bingung, Yunsul bertanya apakah dia juga harus pergi. Cheon menjawab ya, karena dia sudah memenangkan duel pertamanya dan berhak melangkah ke ruang kelas tingkat lanjut. Namun secara mengejutkan, Yunsul menegaskan kepada Cheon kalau dia lebih memilih menetap saja. Bertahan di kelas menengah saja. Cheon tentu saja bingung setengah mati dan langsung menanyakan alasan di balik keputusan anehnya itu. Yunsul berdalih bahwa dia baru menguasai 13 jurus hujan api dan belum mempelajari teknik kelas menengah sama sekali. Kyon heran karena Yunsul sudah menguasai jalan binatang buas yang membuatnya bisa dengan mudah membaca seluruh serangan mematikan dari Bio. Namun pemuda itu bersikeras merasa belum belajar apapun. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Yunsul tetap teguh pada pendiriannya. Sadar Yunsul tidak akan menyerah, Kyon terpaksa mengalah dan setuju mengajarinya teknik baru. Ini dia awal dari kekuatan barunya, pedang petir hujan api, versi upgrade dari 13 jurus hujan api. Namun, Qian menegaskan kepada Unil bahwa dia sangat benci jika ada orang yang mencoba mempermainkannya demi mencari perhatian. Dengan tegas, Qian memperingatkan Unil bahwa dia akan memenggal kepalanya jika sampai ketahuan mempelajari teknik pedang lain di luar 13 jurus hujan api itu. 4 hari berlalu, Unil masih terus ditempa oleh Qian. Latihan mereka benar-benar luar biasa menyiksa. Qian terus mengamati gerak-gerik Unil. Dia menyadari satu kebenaran krusial. Anak ini benar-benar tidak punya dasar bela diri. Sama sekali nol. Tapi, fokus dan tekadnya sungguh gila. Pancaran tekad membara itu terlihat sangat jelas di wajah Unil. Seolah dia rela mati demi belajar bela diri ini. Qian akhirnya menyadari rahasia besar bagaimana Unil menguasai jalan binatang buas hanya dalam 2 minggu. Luar biasa. Sekarang, dia bahkan mulai memainkan teknik pedang petir. Kecepatan belajarnya sungguh tidak masuk akal. Unil terus berlatih keras sampai akhirnya Qian menyuruhnya berhenti. Qian berkata bahwa Unil sudah paham prinsip pedang petir hujan api. Unil tentu saja merasa sangat ragu. Qian pun langsung menjelaskan bahwa jurus pedang petir hujan api ini hanyalah teknik untuk memutar tubuh dengan cepat. Gunanya untuk menangkis serangan. Tapi gerakan ini sebenarnya tidak berguna dalam pertarungan nyata. Nah, disinilah kejutan besarnya. Qian menyadari Unil malah berniat menggunakan teknik maut tersebut di dunia nyata. Seakan dia ingin membantai musuhnya. Unil kebingungan setengah mati karena dia yakin teknik pedang dipelajari untuk bertarung sungguhan. Qian mengakui niat membunuh memang penting di jalur iblis. Tapi untuk naik tingkat, pedang hujan api justru membuang aspek membunuh itu. Qian langsung menegaskan bahwa Unil harus segera melenyapkan nafsu membunuh di kepalanya. Jika tidak, jurus buatannya justru akan mencelakakan dirinya sendiri. Seketika, Unil tersadar. Nasihat ini sama persis dengan ucapan Jingak waktu itu. Qian kemudian mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Dia dulu juga dipenuhi niat membunuh hingga tega membantai semua lawannya. Namun, itu malah melenyapkan kehormatan dan meruntuhkan kemampuan bela dirinya.
semuanya hancur tak tersisa. Jian menambahkan bahwa teknik pembunuh memang memberi ilusi kekuatan instan, seolah membawa kita terbang ke ranah tertinggi, padahal itu hanyalah jebakan yang merusak esensi ilmu pedang. Layaknya bicara pada anaknya sendiri, Jian meminta O'Neill membuang nafsu membunuh tersebut. Tiba-tiba, O'Neill langsung teringat pesan berharga dari mendiang kakeknya dahulu mengenai para pendekar pedang di dunia persilatan. Sang kakek pernah berkata bahwa setiap pengguna pedang memiliki masa lalu yang penuh keputusasaan dan kemalangan. Itulah sebabnya orang-orang Murim sangat benci membahas masa lalu. O'Neill kemudian merasa penasaran dan bertanya mengapa Jian menceritakan rahasia pribadinya. Jian menjawab dengan tenang bahwa dia hanya ingin O'Neill tahu bahwa dia pun pernah tersesat dalam kegelapan. Jian lalu menanyakan nama asli O'Neill. Begitu mendengar nama itu, Jian langsung tersadar bahwa O'Neill adalah bocah yang lolos dari ujian kedua jingak. Jian kemudian memperingatkan O'Neill bahwa dia sedang menghadapi masalah yang sangat gila. O'Neill kebingungan dan bertanya, masalah apa itu? Jian menjelaskan bahwa O'Neill sangat tertinggal dalam bela diri dasar dibanding saingannya yang sudah berlatih sejak masih kecil. Jarak kemampuan mereka akan semakin melebar jika O'Neill langsung mempelajari jurus pedang hujan api di ruang utama. Jian menegaskan bahwa O'Neill harus secepat mungkin menguasai teknik dasar agar memiliki fondasi kokoh untuk menopang jurus pedang hujan api tersebut. Karena itulah, Jian akhirnya memutuskan untuk mengajarkan langsung jurus petir tak tanding ciptaannya sendiri yang legendaris kepada O'Neill. Namun, sebelum mulai, Jian memberitahu O'Neill bahwa dia sendiri telah kehilangan seluruh saraf jarinya akibat gagal menguasai teknik maut tersebut. Kalian bisa bayangkan betapa mengerikannya jurus ini. Karena jika sampai ada kesalahan sedikit saja, O'Neill justru bisa kehilangan kendali penuh atas kedua tangannya. Jika hal mengerikan itu sampai terjadi, dia dipastikan gagal melangkah ke ruang tingkat lanjut dan malah menjadi orang lumpuh. Setelah memberi peringatan keras itu, Jian menanyakan keputusan O'Neill. Tanpa ragu sedikit pun, O'Neill langsung menyetujuinya karena dia tidak peduli walau harus kehilangan kedua tangannya asalkan bisa membalaskan dendam kesumatnya. Bahkan jiwanya pun rela dia tumbalkan. Sebulan kemudian, O'Neill secara mengejutkan berhasil menguasai jurus petir tak tanding tersebut. Akhirnya dia diizinkan meninggalkan ruang menengah. Meski Jian memuji kecepatan belajarnya, O'Neill justru merasa dirinya masih terlalu lambat dalam menguasai teknik tersebut. Namun, karena semua pelajaran dasar telah selesai dia kuasai, kini tibalah saatnya bagi O'Neill untuk melangkah ke tingkat utama. Begitu dia membuka pintu ruang utama, tatapan tajam dari seluruh murid langsung mengarah kepadanya, memancarkan aura keganasan yang luar biasa. Para murid gemetar setelah melihat kehebatannya, sementara O'Neill heran mengapa pekerjaan penggali kubur selalu dipandang sebelah mata. Padahal pembunuh justru dipuja-puja. Tak berselang lama, sang instruktur langsung menyuruhnya segera masuk. Duduklah, pelajaran akan segera dimulai. Dan karena hari ini kita kedatangan murid baru, instruktur memutuskan untuk membeberkan rahasia sekte kita. Dia akan menjelaskan ajaran utama tentang pedang hujan beserta 7 pilar dasar kekuatan legendaris mereka. Pertama, seimbangkan aliran energi di seluruh tubuh. Kunci utama pertahanan kokoh yang tidak akan pernah bisa digoyahkan. Baru beberapa detik membaca catatan itu, O'Neill langsung sadar jurus ini mustahil tanpa dasar kokoh. Untung saja dia sudah menguasai seni bela diri tingkat menengah di ruang sebelumnya. Sungguh penyelamat hidup. Begitu sesi teori selesai diberikan, sang instruktur langsung menyuruh O'Neill berdiri dan mengikutinya berjalan ke arah taman belakang kuil. Di keheningan taman itu, dia mulai menjelaskan situasi tersulit saat seorang ahli harus bertarung tanpa sebilah senjata. Senjata tidak lagi penting. Tubuhmu sendiri adalah pedang sejati yang sanggup menebas semua musuh berkeping-keping. Tiba-tiba saja Pak Tua itu mencabut sebatang ranting pohon kecil, lalu mengarahkannya tepat ke depan wajah O'Neill sambil memberikan sebuah pertanyaan jebakan. Bagaimana reaksimu jika diserang mendadak tanpa senjata di tangan? Sementara itu, rekan-rekanmu sudah melangkah jauh di depan. Mereka telah menguasai misteri cahaya, bentuk pertama dari pedang hujan api yang sangat mematikan di arena pertarungan.
Makanya mereka membahas teorinya. Instruktur memperingatkan bahwa Yunil tidak akan mendapatkan apapun darinya nanti jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, disinilah letak ujian sesungguhnya yang menentukan karir latihannya ke depan. Jawab dengan hati-hati. Uniel menarik napas panjang sebelum memberikan sebuah jawaban yang sangat berani. Jika tidak punya pedang, aku tinggal merebut pedang milik musuh saja. Tanpa membuang waktu, Unil langsung menerjang maju merampas ranting itu. Namun belum sempat ujung jarinya menyentuh daun, sosok sang instruktur mendadak lenyap tanpa bekas. Tahu-tahu dia sudah berdiri di belakang. Jawabanmu terlalu ceroboh, bisik instruktur dengan nada suara kecewa yang berat. Unil sama sekali tidak memedulikan kritikan itu karena dia terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya Pak Tua itu berpindah tempat. Dia menyerang kembali sekuat tenaga. Hasilnya tetap nihil, memicu rasa frustrasi dalam dadanya. Pergerakan musuh benar-benar tidak terprediksi. Dia tahu ini sulit, tapi tidak menyangka jarak kekuatan mereka sejauh bumi dan langit. Mengikuti gerakannya saja mustahil dilakukan. Baginya, ini adalah dinding pembatas tinggi yang belum sanggup ia runtuhkan sendiri. Jika gagal membuat kesan pertama yang mengagumkan sekarang, impian masuk ke kelas tingkat lanjut akan hancur lebur seketika. Hanya ada satu pilihan tersisa, mengaktifkan insting buasnya secara penuh, meskipun dia harus membayar mahal untuk tindakan itu. Unial melesat maju sekuat tenaga menuju ranting pohon. Namun tepat di detik-detik krusial, sebuah kekuatan besar mementalkannya sangat jauh ke belakang. Tubuhnya terbanting keras ke tanah. Namun sebelum dia sempat meratapi kekalahan memalukan ini, instruktur sudah melesat maju di depannya, menepuk pundaknya sambil tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi kebingungan murid barunya itu. Luar biasa, kamu lulus ujian. Sontak kata-kata itu membuat Unil terbelalak tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Menyentuh ujung ranting saja tidak bisa. Bagaimana mungkin Pak Tua ini meluluskannya begitu saja? Besok pagi-pagi sekali bersiaplah untuk latihan perdana jurus misteri cahaya yang sesungguhnya. Jangan sampai kamu terlambat sedikit pun. Datanglah lebih awal dari rekan-rekanmu yang lain. Unil tersenyum lebar, membungkuk hormat mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati sang guru. Setelah memberi salam hormat, dia pun melangkah pergi. Sesaat setelah punggung pemuda itu menghilang di balik pepohonan. Instruktur menatap ranting di tangannya di mana sekelompok daun berguguran perlahan. Ternyata serangan Unil tadi berhasil mengenai sasarannya. Dia sengaja mementalkannya agar anak itu tidak sombong. Diam-diam, sang instruktur sangat kagum dengannya. Dia yakin pemuda ini akan menciptakan sejarah baru. Beberapa saat kemudian, Unil tampak berjalan sendirian melewati jalan setapak hutan yang sepi. Dia terus melatih sirkulasi energinya sambil waspada. Instingnya berbisik bahwa bahaya bisa meletus kapan saja. Tiba-tiba saja dia merasakan pergerakan mencurigakan. Indra tajamnya dengan mudah mendeteksi jumlah musuh yang mengintainya di balik semak. 5 pemuda bermuka bengis keluar menghadang jalan dengan mata penuh amarah. Mereka muak melihat kesombongan Unil selama ini. Mereka berniat meremukkan tulang-tulangnya malam ini juga. Sambil tersenyum sinis, mereka sesumbar bahwa mereka adalah 5 pedang puncak yang jenius. Kumpulan petarung berbakat yang datang khusus untuk mencabut nyawanya. Tapi Unil mengabaikan ocehan sampah itu. Indra liarnya tetap fokus mendeteksi sekeliling. Benar saja, ada satu lagi sosok misterius yang bersembunyi di dalam kegelapan malam. Saat kelima orang itu bersiap menyerang, sesosok pria kekar muncul dari kegelapan dan langsung menghantam kepala pemimpin gerombolan itu hingga pingsan. Hanya dengan satu serangan telak, nyali anggota lainnya menciut seketika melihat pemimpin mereka roboh tak berdaya di tanah. Mereka berbalik gemetar dan mendapati bahwa sang penyerang adalah murid terkuat sekte bernama Xiu Jinha. Dia langsung mengabaikan mereka. Dia berbalik ke arah Yuniel. Mereka perlu bicara, namun 4 orang itu menyela dan bertanya sedang apa dia di sana. Xiu Jinha menyuruh mereka pergi karena tidak ada urusan. Keempat orang itu akhirnya membopong teman mereka. Mereka langsung kabur. Sambil bersumpah membalas Yuniel. Tanpa ragu, Yuniel bisa melihat dengan jelas bahwa Jinha sangat kuat. Setelah memastikan musuh telah pergi, Jinha berbalik untuk mengajukan satu pertanyaan penting.
Dia mengarahkan pedangnya dan bertanya siapa Yuniel sebenarnya. Pertanyaan itu tentu saja membuatnya bingung. Padahal sebelumnya, hari itu di kelas, sang instruktur memanggil Yuniel untuk menguji tekniknya. Yuniel pun segera mencabut pedangnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mengayunkan pedangnya dengan sangat presisi. Setelah beberapa menit mengayun, akhirnya gerakan tersebut berhenti. Tebasan itu meninggalkan bekas yang sangat jelas di tanah. Bahkan instrukturnya pun kagum karena Yuniel menyertakan semacam niat membunuh dalam tekniknya. Selesai memamerkan kemampuannya, instruktur langsung memanggil peserta berikutnya yang ternyata adalah sosok Xiao Jinha. Saat melangkah naik ke panggung, dia berjalan melewati Yuniel. Tatapannya terlihat sangat mengintimidasi dan mengerikan. Ketika tiba giliran Jinha untuk menunjukkan teknik pertama dari pedang hujan api, gila sih, Jinha malah memamerkan jurus yang menjadi tandingan mutlak dari apa yang baru saja diperlihatkan Yuniel. Itu adalah peringatan yang sangat jelas. Kini, setelah berhadapan langsung, Yuniel bertanya, apa maksud pertanyaan siapa dia sebenarnya? Jinha berteriak kesal kepada Yuniel. Dia mengira Yuniel hanya berpura-pura bodoh. Jinha mengungkapkan bahwa dia tahu betul, tidak semua orang datang ke pulau ini karena ingin menjadi salah satu dari 10 master iblis. Yuniel terdiam. Kenyataan pun mulai menghantamnya. Kesempatan mempelajari 10 seni iblis memang luar biasa, namun semuanya terasa janggal. Semua terkesan sangat terburu-buru dan kacau. Dia menyadari bahwa kesempatan emas ini sebenarnya memiliki 2 tujuan. Salah satunya adalah jebakan untuk memancing seseorang. Dengan nada suara tenang dan serius, Yuniel bertanya kepada Jinha, apakah ada mata-mata di pulau ini? Dari cara Yuniel bertanya, Jinha tahu dia jujur. Jinha pun langsung menyarungkan pedangnya dan berkata bahwa Yuniel bukan orang yang dicarinya. Sebelum pergi, Jinha memperingatkan agar jangan bertingkah lagi, karena dia tidak segan untuk menghabisinya jika terus memicu amarahnya. Setelah Jinha pergi, Yuniel menyadari satu hal. Ada banyak rahasia besar yang tersembunyi di balik semua ini. Wajar jika dirinya melewatkan hal tersebut karena selama ini dia hanya fokus pada latihannya saja. Yuniel akhirnya memutuskan untuk membuang semua pikiran yang mengganggu dari kepalanya. Siapapun musuhnya, dia pasti akan menghadapi mereka pada akhirnya. Tak lama kemudian, sang instruktur mengumumkan bahwa masa pelatihan mereka kini telah resmi berakhir. Dia memberikan pidato perpisahan yang juga membakar semangat dan mendoakan agar mereka semua beruntung dalam menjelajahi dunia murim. Tiba-tiba, suara lonceng berbunyi sangat nyaring. Para peserta pun kebingungan. Namun, instruktur langsung memerintahkan mereka untuk segera menuju ke gunung batu yang terletak tepat di tengah pulau. Beberapa saat kemudian, seluruh peserta sudah berkumpul di sana bersama kepala instruktur. Begitu memastikan semua orang telah hadir lengkap tanpa terkecuali, sang kepala instruktur langsung membuka suaranya dan mengumumkan bahwa inilah saatnya mereka memulai ujian ketiga. Sontak saja, sebagian besar dari mereka merasa sangat bingung mendengar kata ujian ketiga. Padahal, mereka semua mengira hari ini adalah jadwal untuk memulai ujian kedua mereka. Satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran situasi ini hanyalah Yuniel. Jingok kemudian mengumumkan bahwa seluruh area tempat tinggal mereka akan segera ditutup total. Mereka tidak akan diperbolehkan kembali ke sana sampai berhasil memilih 10 master iblis. Dia juga meminta para peserta segera mengambil semua barang yang diperlukan dari dalam gua sebelum ditutup selamanya. Seorang peserta lalu bertanya bagaimana cara pemilihan 10 master tersebut. Sang kepala instruktur menghela napas kecewa karena mereka sudah berada cukup lama di pulau ini, namun masih belum bisa memahami aturan permainan yang ada. Nah, disinilah kengerian dimulai. Mereka semua diperintahkan untuk saling membantai satu sama lain sampai mati. Mereka harus terus saling membunuh hingga hanya tersisa 10 orang saja. Hyok menegaskan bahwa cara apapun dibolehkan. Para peserta bebas melarikan diri ataupun bersembunyi. Namun, dia memperingatkan bahwa ada konsekuensi berat yang siap menanti.
Seiring waktu, wilayah aman bagi peserta akan dipersempit. Siapapun yang terjebak di zona terlarang akan langsung dieksekusi oleh para iblis pembunuh di belakangnya. Sosok iblis pembunuh berjubah itu terlihat sangat menyeramkan dan penuh aura kematian. Kehadiran mereka saja sudah membuat merinding. Bahkan Yuniel mulai berkeringat dingin karena bisa merasakan langsung hawa membunuh yang sangat pekat dari tempatnya berdiri. Ini membuktikan bahwa para iblis pembunuh itu adalah pendekar tingkat tinggi. Tepat saat itu, salah satu peserta bertanya kepada Yok apakah mereka diperbolehkan untuk menyerang iblis pembunuh itu. Mendengar hal itu, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan mengaku sangat terkesan ada peserta yang mencari mati. Lalu memberitahu mereka bahwa mereka bebas melawan para iblis pembunuh, bahkan bebas untuk menghabisi mereka sekalian. Dia mengungkap siapapun kandidat yang berhasil menyingkirkan iblis pembunuh akan langsung dinobatkan menjadi salah satu dari 10 master iblis. Aturan baru ini jelas membuat permainan jadi makin panas. Detik itu juga, para peserta sadar kalau berburu iblis jauh lebih mustahil. Menghadapi iblis itu jauh lebih mengerikan dibanding melawan sesama peserta. Hai kemudian mengingatkan mereka kalau segala cara itu halal di sini. Disinilah letak keseruan ujian ini, tidak ada batasan moral atau cara licik yang dilarang asalkan mereka bisa menang. Menjadi salah satu dari 10 master iblis adalah tujuan akhir. Begitu dibubarkan, para peserta segera menjara gua lalu mulai bergerak. Yuniel langsung memisahkan diri dari kerumunan, sangat sadar kalau dirinya telah menjadi pusat perhatian selama masa pelatihan kemarin. Dia tahu betul posisinya sedang tidak aman. Cepat atau lambat, pasti ada yang akan mencoba menyergapnya di tengah jalan. Persis seperti rencana kelompok puncak 5 yang berniat menjebaknya di hutan dulu. Saat ini prioritas utamanya hanyalah mencari tempat berlindung. Tujuan terbaiknya adalah paviliun pengembara. Namun begitu menapakkan kaki di sana, dia merasakan ada sesuatu yang janggal pada tanahnya. Tekstur tanah ini terasa sangat berbeda dari ingatannya. Dia pun berlutut, menyentuh tanah untuk memeriksa. Lalu tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang. Seseorang sedang berlari kencang ke arahnya. Benar saja, sesosok pemuda yang tampak babak belur mendadak muncul dari balik semak-semak. Dia memohon agar Yuniel menyelamatkannya dari kejaran maut. Tangan Yuniel langsung bersiap pada gagang pedangnya. Waspada jika ini sebuah jebakan. Pemuda itu terus meyakinkan kalau dia pasti akan membalas budi baiknya, asal Yuniel mau membantunya lolos dari para pengejar itu. Yuniel mencoba menilai situasi dengan tenang. Luka-luka di sekujur tubuh pemuda itu tampaknya asli, bukan sekadar akting belaka. Indranya menangkap hawa keberadaan 3 orang pengejar di belakang. Dia mulai bertanya-tanya, apakah mereka bergerak dalam satu kelompok kompak? Walau sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan orang lain, Yuniel sadar betul bahwa membiarkan pemuda ini tertangkap sama saja membahayakan dirinya. Tanpa pilihan lain, dia terpaksa menarik pemuda itu untuk bersembunyi di salah satu rongga bawah tanah paviliun. Lubang tersembunyi itu benar-benar menyelamatkan mereka. Sesaat kemudian, 3 orang pengejar tadi akhirnya sampai di area paviliun. Pandangan mereka menyapu sekeliling namun nihil, membuat mereka kebingungan setengah mati dan mulai mengitari paviliun dengan gusar. Bayangkan betapa menegangkannya situasi ini karena musuh sedang mondar-mandir tepat di atas kepala mereka tanpa menyadari apa-apa. Karena tidak menemukan petunjuk apapun, ketiganya pun pergi. Begitu keadaan dirasa aman, Yuniel akhirnya memutuskan untuk keluar. Mereka berdua merangkak keluar dari lubang sempit itu. Pemuda tadi langsung menghela napas lega dan mengucapkan terima kasih. Sementara pemuda itu terus mengoceh penuh rasa syukur, Yuniel justru sibuk menganalisis perubahan struktur tanah yang baru saja dilewatinya. Dia menyadari kalau Sawu pasti sengaja menyiapkan lubang-lubang perlindungan baru ini untuk membantunya bersembunyi dari para musuh. Saat berada di dalam tanah tadi, kepekaan jalur binatang buas miliknya terasa meluas jauh lebih lebar dari biasanya. Dia bisa merasakan getaran sekecil apapun di dalam tanah dengan sangat jelas. Ternyata, Sawu ingin mengajarkan teknik deteksi getaran. Pemuda di sebelahnya akhirnya memperkenalkan diri sebagai Guim Chung, seorang murid berbakat yang berasal dari Sekte Darah. Guim Chung bertanya siapa nama penyelamatnya, tapi Yuniel mengabaikannya begitu saja. Dia memilih langsung melangkah menuju ke lokasi berikutnya. Guim Chung buru-buru menyusul dan memohon agar diizinkan ikut bersama demi alasan keselamatan di tengah ujian yang brutal ini. Dia
merasa Yuniel adalah sosok yang sangat bisa dipercaya setelah bantuan tadi. Sementara itu, Yuniel hanya memilih untuk diam. Menganggap keheningan itu sebagai tanda setuju, Gwim Chung langsung mengekor di belakangnya dengan riang, persis seperti seekor anak anjing manis. Akhirnya mereka resmi menjadi rekan perjalanan sementara. Setelah berjalan beberapa saat, Yuniel meletakkan tangannya di atas permukaan tanah. Melalui getaran tanah, dia mendeteksi adanya pertempuran sengit di depan sana. Dia pun menyarankan agar mereka mengambil rute memutar. Gwim Chung benar-benar terpukau melihat kemampuan luar biasa itu, lalu merengek meminta diajari cara melakukannya demi bertahan hidup. Namun, pemuda berdarah dingin itu kembali mengabaikannya. Dia terus melangkah maju tanpa memedulikan ocehan tak berguna rekan barunya itu. Sayup-sayup, dia mendengar salah satu petarung berteriak lantang tentang tekadnya membalas dendam atas kematian rekan-rekannya yang gugur. Ucapan itu seketika memicu gelombang emosi yang sangat akrab di dadanya. Orang itu juga sedang mengejar takdir balas dendam. Gwim Chung menyadari perubahan raut wajah rekannya yang mendadak menegang, lalu bertanya dengan cemas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum pertanyaan itu terjawab, Yuniel tiba-tiba mengubah keputusan. Ternyata dia tidak berniat menghindari pertarungan, melainkan ingin langsung terjun ke dalamnya. Saat mereka mendekati medan perang, seorang peserta ujian lain tampak bersembunyi dengan sangat rapi di atas dahan pohon. Begitu mendeteksi kedatangan Yuniel, penyerang misterius itu langsung meluncur turun menyerang. Tapi tebasan mendadak itu berhasil ditangkis dengan mudah. Musuh terkejut setengah mati karena serangan fajar andalannya gagal total. Dia berteriak panik mempertanyakan bagaimana teknik rahasianya bisa terbaca. Bagaimana mungkin orang luar bisa mementahkan jurus sembunyi pamungkas itu? Yuniel sama sekali enggan membuang-buang ludah untuk menjawabnya. Dia langsung membalas dengan satu ayunan pedang maut yang menebas tubuh lawannya menjadi dua bagian tanpa ampun. Bakal sangat merepotkan kalau saja dia tidak mempelajari jalan binatang buas. Karena pertarungan masih berlanjut, Yuniel berniat memberikan bantuan kepada pria yang terjebak itu untuk menghabisi para pembunuh agar tahu bagaimana rasanya membalas dendam dengan tuntas. Tepat saat mereka hampir menghabisi pria itu, Yuniel mendadak muncul entah dari mana dan langsung menyerang. Kejutan instan ini membuat mereka panik, memberi Yuniel celah untuk melayangkan tebasan-tebasan mematikan. Tapi tiba-tiba, seorang pembunuh muncul tepat di belakangnya dan hampir menebas kepalanya. Untung Yuniel sigap menghindar. Tanpa disadari, dia kini telah dikepung rapat oleh musuh. Tapi mereka sama sekali bukan tandingan bagi keganasannya. Dia menebas habis mereka satu persatu, menyisakan satu orang saja. Saat dia bersiap menghadapi lawan terakhir, pria yang haus dendam tadi tiba-tiba muncul dari belakang untuk menghabisi pembunuh itu. Setelah membantai pembunuh terakhir, pria itu tersenyum lebar, merasa sangat puas karena akhirnya dendam kesumatnya terbayar lunas. Sesaat kemudian, dia langsung ambruk ke tanah sebelum Yuniel sempat bertanya apa-apa. Gwim lalu mengintip dari balik semak-semak, bertanya apakah pertarungannya sudah selesai. Yuniel tidak peduli dan langsung berlutut di samping pria itu untuk memeriksa keadaannya. Saat itulah, lihat ini, Gwim mencoba menusuk Yuniel dari belakang. Tapi Yuniel bukanlah orang yang gampang dikelabui. Dia langsung menangkis serangan fatal itu sebelum sempat menyentuhnya. Gwim benar-benar terkejut karena dia tidak menduganya. Yuniel mendorongnya mundur sambil memaki karena Gwim telah mengacaukan kesempatannya untuk menanyakan pertanyaan penting tadi. Gwim tidak peduli soal pertanyaan itu. Dia justru jauh lebih penasaran bagaimana bisa Yuniel menyadari rencana pengkhianatannya. Yuniel pun membeberkan bahwa dia sudah mengetahuinya sejak awal, bahkan saat mereka masih berada di bunker bawah tanah. Dia sempat melihat dengan jelas kalau Gwim menyembunyikan tumpukan senjata rahasia di balik pakaian longgarnya saat itu. Ditambah lagi, gerakannya tampak sangat kaku dan tidak wajar akibat menahan beban senjata-senjata yang menempel di tubuhnya. Yuniel mengaku dia sengaja membiarkan Gwim hidup hanya karena penasaran, ingin melihat apakah seni tipu daya bisa berguna baginya kelak. Mendengar itu, Gwim langsung mengamuk karena merasa akting liciknya selama ini sudah sangat sempurna tanpa celah sedikit pun. Dia langsung melemparkan seluruh senjatanya ke arah Yuniel, namun semuanya ditangkis dengan amat mudah, membuat Gwim semakin terpojok.
Rasa takut mulai merayapi tubuhnya ketika tersadar bahwa Yuniel tampaknya sanggup membaca setiap jengkal pergerakannya dengan tepat. Kecepatan luar biasa Yuniel memberinya keunggulan penuh. Dalam sekejap mata dia sudah berada di depan Guim, lalu menyabet pundaknya. Dia mengejek Guim bahwa senjata rahasia terbaik sekalipun akan menjadi sampah tak berguna jika penggunanya tidak pandai menyembunyikannya. Enggan menyerah begitu saja, Gim mengerahkan seluruh sisa tenaganya dalam satu serangan terakhir yang nekat demi membunuh Yuniel. Dia menerjang kencang, namun Yuniel membuktikan perbedaan level mereka dengan melesat melewati celah serangannya dan menebasnya dengan telak. Setelah Guim tewas, Yuniel bergumam pertarungan tadi cukup merepotkan. Dia mungkin akan kesulitan jika tidak menyadari senjata rahasia itu sejak awal. Dia menoleh melihat wajah mati Guim yang tampak penuh penyesalan persis seperti tatapan kosong orang mati pada umumnya. Sangat kontras dengan ekspresi tenang dan damai dari pria pendendam tadi yang tewas setelah berhasil menuntaskan misinya. Yuniel jadi merenung. Apakah dia juga akan memiliki ekspresi sedamai itu saat dendamnya sendiri terbayarkan nanti? Sebelum pergi, dia memungut pedang milik pria itu, memutuskan untuk bertarung menggunakan gaya dua pedang mulai sekarang. Sementara itu, sesosok misterius ternyata sedang mengintai dari balik rimbunnya hutan, mengamati setiap gerak-gerik mematikan yang ditunjukkan oleh Yuniel. Pengintai itu mengakui bakat bertarungnya, namun sadar bahwa Yuniel harus terus berkembang pesat jika ingin bertahan hidup di Pulau Maut ini. Keesokan harinya, kepayahan Yuniel dimulai saat dia dikejar-kejar oleh sekelompok peserta pelatihan lain yang sangat menginginkan kematiannya. Tubuhnya kini dipenuhi luka sayatan yang cukup parah, namun dia harus terus berlari karena para pengejarnya sama sekali enggan mengendurkan tekanan. Sembari memacu langkahnya sekuat tenaga, otaknya terus berputar cepat mencari celah untuk keluar dari situasi hidup dan mati ini. Di saat yang sama, dari puncak gunung yang tinggi, instruktur kepala bersama Jingok sedang menyaksikan jalannya pembantaian tersebut. Instruktur kepala meminta laporan perkembangan terbaru, dan Jingok menjelaskan bahwa dari 86 peserta, kini tersisa 41 orang. Instruktur kepala tersenyum puas melihat masih banyak peserta bertahan setelah 3 hari penuh pertempuran, menyimpulkan bahwa mereka cukup tangguh. Dia merasa ini saat yang tepat untuk menguji batas kemampuan mereka. Sementara itu, kepungan musuh kian merapat di sekitar Yuniel. Dia mengikat belati kembarnya erat-erat, lalu melemparnya ke belakang tepat saat musuh mendekat, sukses memukul mundur salah satu dari mereka. Serangan balik yang cerdas. Tapi kita tahu sendiri, Yuniel sadar betul dia tidak punya peluang di medan terbuka. Saat itulah dia memutuskan untuk memindahkan arena pertempuran ke tempat yang lebih sempit agar bisa membalikkan keadaan. Yuniel berlari lurus menuju bangunan milik Sekte Hujan Api, tanpa mengetahui bahwa instruktur kepala telah merencanakan sesuatu di sana. Rupanya, lokasi tersebut akan dijadikan area terlarang berikutnya. Beruntung, Yuniel berhasil menyelinap masuk ke dalam gedung dengan selamat. Tapi ceceran darahnya meninggalkan jejak jelas bagi musuh. Mereka pun mengikutinya hingga ke lorong sempit, yakin bahwa dia telah terpojok. Mereka menyudutkannya sampai tiba-tiba Yuniel muncul di belakang. Tebasannya hampir membuat kepala musuh terdekat melayang, tapi dia sempat menangkisnya. Sembari memperingatkan teman-temannya bahwa Yuniel ada di belakang. Pria itu menyombongkan diri, bahwa mereka bukanlah orang bodoh yang bisa tertipu. Mereka tidak akan mempan trik murahan semacam itu. Pertarungan sengit pun pecah, tetapi Yuniel mampu membaca arah tebasan pedang lawan. Ini memberinya kesempatan emas untuk menghindari semua tebasan dengan mudah. Dan saat serangan itu berhasil dilewati, Yuniel langsung mendapatkan celah sempurna untuk melancarkan serangan balik kilat. Tanpa ragu, dia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga hingga senjata itu menebas putus kepala lawannya dari leher. Sisa komplotan itu langsung mengamuk hebat dan mencoba menyerbu Yuniel secara bersamaan, tetapi mereka segera tersadar kalau ruang sempit ini justru membatasi gerakan mereka. Sebaliknya, Yuniel yang sangat lincah sama sekali tidak kesulitan karena dia sangat terbiasa bertarung di tempat sempit seperti ini. Yuniel mendominasi pertempuran tanpa hambatan. Setelah mengamati situasi dengan cepat, dia menyadari kalau dirinya bisa dengan mudah menghabisi seluruh musuh asalkan dia menghadapi mereka satu persatu secara bergantian. Sadar kalau mereka bakal dihabisi jika terus membiarkannya, salah satu dari
Penyerang itu dengan panik melempar senjata cambuknya hingga memantul liar di dinding. Serangan itu nyaris mengenai tubuh Yuniel, tetapi dia berhasil melompat menghindar di detik-detik terakhir. Sadar kalau mereka berhasil mengusir Yuniel keluar dari ruang yang sempit itu, sisa komplotan mencoba ikut keluar. Sialnya, langkah mereka terhenti setelah menabrak sang kapten tim yang berbadan kekar. He terlihat sangat murka karena melihat anak buahnya mencoba kabur dari pertempuran. Sontak, sisa kru itu mencoba membela diri, beralasan kalau mereka hanya sedang mengatur ulang posisi bertarung. Namun, sang kapten mengabaikan alasan bodoh itu. Hanya dengan satu sabetan kejam senjatanya, dia langsung memenggal kepala mereka hingga darah terpercik kemana-mana. Dia menggerutu kesal tentang betapa tidak bergunanya anak buahnya. Alasan utama mengapa dia malas membawa mereka sejak awal. Nah, sekarang setelah lalat pengganggu beres, Yunil harus bersiap menghadapi pertarungan yang sesungguhnya melawan sang kapten kejam. Pria itu memuji kelihayan bertarung Yuniel, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Wu Munong sebelum bertanya siapa nama bocah itu. Tetapi Yuniel tidak peduli dan malah menanyakan posisi Wu di kelompok ini. Pertanyaan lancang itu seketika membuat Wu emosi. Bagi Wu, tidak ada gunanya saling tahu nama karena Yuniel akan segera mati di tangannya. Wu langsung melecutkan cambuknya untuk melilit pedang Yuniel. Dan sebelum sang jagoan sempat mengelak, senjatanya langsung hancur berkeping-keping di tangannya sendiri. Wu pun mulai mengejek Yuniel, menyindir bahwa sekte Fire Rain hanya mengajarinya satu jurus pertahanan payah. Saat itulah, Yuniel menyadari bahwa musuhnya ini telah mengetahui semua seluk-beluk tentang teknik Shining Mystic miliknya. Tapi, dari mana dia tahu? Yuniel mulai mencurigai jika Wu diam-diam memiliki jaringan informasi rahasia yang luas. Di sisi lain, Wu menyadari kalau Yuniel sedang melamun dan langsung melesat menyerangnya. Yuniel nyaris tidak sempat menghindar dari sabetan cambuk mematikan itu. Dinding di sekitarnya hancur lebur terkena cambukan Wu. Yuniel sadar bertarung di ruang sempit ini hanya akan merugikan dirinya. Dia memutuskan memancing Wu ke aula utama. Setelah menarik pedang cadangannya, Yuniel bersiap menyerang balik musuh kuat di depannya. Sayangnya, ayunan cambuk Wu berikutnya kembali mementalkannya mundur. Wu melangkah keluar dari kegelapan sambil mengeluh kecewa karena lawannya tidak memberikan perlawanan berarti. Sabetan cambuknya melesat cepat, dan sebelum sempat mengelak, Yuniel mendapati dirinya telah terjerat erat. Wu tertawa puas, mengejek kalau riwayat bocah itu sudah tamat. Di saat kritis ini, Yuniel sadar dia bisa menahan lilitan maut itu menggunakan teknik Shining Mystic. Namun sayangnya, dia tidak memiliki cukup energi murni untuk menghasilkan ledakan kekuatan yang cukup besar. Saat itulah dia sadar dia membutuhkan teknik tempur lain yang lebih merusak, yaitu kekuatan penghancur yang cukup kuat untuk menebas baja kokoh. Saat jeratannya mengunci rapat, Wu merasa dirinya telah memenangkan pertarungan. Tapi tunggu dulu, dia mendadak sadar kalau Yuniel sedang menyiapkan serangan balik rahasia. Apakah rencana nekat ini akan berhasil? Wu awalnya tidak cemas karena mengira lawannya hanya menggunakan Shining Mystic. Namun, seringai meremehkan itu langsung lenyap seketika saat Yuniel mendobrak belenggu cambuknya dengan ledakan energi dahsyat berbalut aura emas menyala. Rupanya, pemuda itu baru saja melepaskan teknik petir dan guntur tak tertandingi ajaran Master Xion. Sebelum sang musuh sempat bereaksi, Yuniel sudah melesat, sangat dekat berkat dorongan daya ledak tadi. Hanya dalam sekejap mata, dia bergerak menebas melewati tubuh Wu secara fatal. Saking cepatnya tebasan itu, Wu baru merasakan sakit luar biasa setelah Yuniel mendarat. Seketika itu juga, seluruh organ tubuhnya lumpuh total. Tubuh Wu pun ambruk tanpa nyawa ke tanah. Namun setelah menang, Yuniel mulai merasakan efek serangan balik dari jurus dahsyatnya. Dia langsung terbatuk darah dengan sangat hebat. Meskipun jurus kuno ini luar biasa kuat, dia sadar tak bisa sembarangan menggunakannya karena tingkat tekniknya jauh melampaui kapasitas tubuhnya saat ini. Namun, setidaknya dia lega bisa memenangkan pertarungan hidup mati ini. Walaupun duel tersebut menyita banyak tenaga dan waktunya, sadar bahwa area terlarang akan segera bergeser, dia pun bersiap bergegas pergi. Tiba-tiba,
Firasat buruk menyerangnya saat mendeteksi aura mengerikan dari belakang. Dan ketika berbalik, sesosok iblis pembunuh telah bersiap menerkamnya. Ketakutan mendalam menjalar di tubuh Yuniel. Dia benar-benar tidak ingin mempercayai apa yang sedang dilihat oleh kedua matanya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa zona terlarang pasti telah bergeser saat dirinya sibuk bertarung melawan kelompok yang baru saja dia kalahkan. Tapi dia mulai bertanya-tanya apakah ada peluang untuk pergi tanpa bertarung karena dia masuk ke zona terlarang ini bukan karena melarikan diri. Perlahan, dia menggeser sedikit kakinya sambil terus mengawasi gerak-gerik sang iblis pembunuh yang berdiri membisu di hadapannya. Karena monster itu tidak merespons, Yuniel merasa posisinya aman. Dia mengira sang iblis pembunuh sengaja melepaskannya begitu saja. Tanpa membuang waktu, dia langsung memanfaatkan kesempatan emas ini. Yuniel berlari kencang melewatinya, namun tepat saat dia berada di sampingnya, insting binatang buasnya mendadak berteriak kencang memperlihatkan bayangan kepalanya yang tertebas putus. Yuniel langsung banting setir untuk menghindar. Nyaris saja kepalanya melayang. Dia hampir mengompol karena menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa merasakan gerakan sang iblis pembunuh. Jika bukan karena insting liarnya, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Yuniel akhirnya sadar bahwa situasi ini benar-benar mematikan. Dia tidak boleh terkecoh oleh wajah tenang monster itu. Ingat ini, sekali saja Yuniel bergerak, tebasan maut pasti langsung mengincarnya. Yuniel kemudian teringat ucapan Sawu tentang interaksi antara hewan pemangsa dan mangsanya di alam liar. Predator akan kesulitan mengejar jika targetnya lincah. Biasanya, mangsa dengan gerakan zigzag itu sulit ditangkap. Namun pada akhirnya sang pemangsa tangguh tetap keluar sebagai pemenang. Mengapa? Karena pola tersebut lambat laun pasti terbaca, memberi celah bagi pemangsa untuk mencegat lalu menghabisinya tanpa ampun. Karena masalahnya ada pada pola yang mudah ditebak, Yuniel berteriak kencang lalu mulai bergerak dengan cara yang sangat tidak biasa. Langkah aneh ini sengaja dilakukan agar polanya mustahil ditebak. Yuniel langsung mengeksekusi rencana gila ini dengan sangat cepat. Gerakan pertamanya sukses mengecoh iblis pembunuh. Yuniel sengaja memulainya dengan gerakan zigzag biasa yang sangat mudah diprediksi. Begitu sang iblis pembunuh mulai membaca arah gerakannya, Yuniel langsung melompat menghindar menggunakan teknik langkah liar binatang buas. Namun, tepat saat dia hendak melakukan lompatan terakhir, sang iblis pembunuh tiba-tiba sudah berada di dekatnya dengan pedang di leher. Keringat dingin mengucur deras di wajah Yuniel. Dia menyadari segalanya sudah terlambat, tapi anehnya, monster itu justru mendadak berhenti menyerang. Alih-alih langsung menebas kepalanya, sang iblis pembunuh diam saja. Yuniel menoleh dan menyadari bahwa dia sudah melewati batas zona terlarang. Dia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Rasanya luar biasa mengerikan karena dia bahkan tidak bisa melihat satu celah pun. Meski sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tetap tidak berdaya. Yuniel berbalik pergi sambil akhirnya memahami esensi sejati dari seorang pendekar. Dia tersadar bahwa dirinya hanyalah seekor katak di dalam tempurung yang sama sekali tidak memiliki peluang di hadapan pendekar sejati. Setelah berhasil menjauh ke jarak yang aman, Yuniel kembali memikirkan situasi tadi. Dia menyadari satu hal yang sangat mengejutkan. Kekuatan sang iblis pembunuh ternyata setara dengan sosok misterius yang telah menghabisi nyawa kakek tercintanya di masa lalu. Yuniel paham bahwa dia harus melampaui level monster tersebut jika ingin membalas dendam. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. Suara itu berkata bahwa dia sudah lama mencarinya. Yuniel berbalik dan melihat seorang pria asing sedang duduk santai di atas batu besar. Pria itu langsung menyinggung soal ilmu langkah jalan binatang buas milik Yuniel. Yuniel sadar bahwa informasi tentang dirinya telah tersebar luas. Pria asing itu awalnya ingin memperkenalkan diri, namun dia mengurungkan niatnya karena merasa Yuniel akan segera mati di tangannya. Jadi, tidak ada gunanya mengetahui sebuah nama. Pria itu langsung menerjang maju, namun Yuniel tetap tenang dan bersiap menghindar. Lihat betapa mudahnya dia menghindar. Pria itu tampak sangat terkesan melihat Yuniel mampu membaca arah serangannya secara instan. Musuh itu mengakui bahwa Yuniel berpotensi menjadi master iblis yang hebat di masa depan. Itulah sebabnya dia harus membunuhnya sekarang. Dia langsung mengubah arah tebasannya dengan cepat.
Mendengar nada bicaranya, sesuatu yang sangat penting tiba-tiba terlintas di pikiran Yuniel. Tapi, Yunil segera menepis semua pikiran mengganggu agar tidak terbunuh. Dia menangkis serangan pria itu. Namun getaran hebat dari benturan pedang mengirimkan sensasi aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah saling bertukar jurus beberapa kali, Yunil akhirnya berhasil memastikan kecurigaannya. Dia mendadak teringat suatu kejadian di masa lalu. Dulu, dia dan kakeknya pernah memeriksa sesosok mayat. Sang kakek menjelaskan bahwa orang tersebut tewas akibat serangan mengerikan klan musuh. Serangan itu berasal dari jurus pedang 5 harimau milik klan Habbe. Kakeknya tahu karena tidak ada luka luar di tubuh mayat. Namun yang mengerikan, seluruh tulang di dalam tubuhnya hancur lebur. Kakek Yuniel menjelaskan rahasia di balik jurus maut tersebut. Jurus pedang 5 harimau itu mampu mengalirkan energi ki langsung ke dalam tubuh musuh saat senjata mereka saling berbenturan. Mengingat nasihat berharga kakeknya, Yunil langsung berkata bahwa dia tahu pria itu sedang menggunakan jurus andalan rahasia tersebut. Sebuah teknik maut yang hanya dimiliki oleh klan Hebe saja. Pria itu langsung tersentak kaget mendengar ucapan Yuniel barusan. Dia langsung menuntut penjelasan dari mana Yuniel mengetahui rahasia klannya. Padahal, salah satu ciri khas dari jurus bertarung ini adalah teknik penyerapan energi, sebuah jurus dasar yang